Banyak sekali yang terjadi di lebaran bola kali ini. Tentunya ada drama-drama yang sangat menegangkan. Ada tim yang menunjukkan giginya, tapi ada juga tim yang lesu. Nanti akan kita bahas di sini bersama oleh Alatas, Let's go. Karim Nasar, Mantap. dan yang terakhir El Tacticos, Basya Nosbol. Yes. Kita akan bahas lengkap match-match yang terjadi beberapa hari ke belakang dan sampai ke match hari terakhir, yaitu Prancis melawan Maroko. Oke? Kalau nggak salah terakhir kita pojok debat tuh Inggris Meksiko. Iya, Yes. betul. Berarti habis itu ada Portugal, Spain. Portugal, gitu Spain, lah. dan Belgium, lain-lain gitu. Tentunya podcast episode ini dipersembahkan oleh GoFood karena Mantap. GoFood lagi ada diskon ramean up to 50%. Pastinya praktis, simple, dan juga ongkirnya murah. Karena belinya di mana, Rim? Di GoFood. Yes, pas banget ya lagi ada cemilan, kita sambil nyemil-nyemil. Iya, terima Kalian kasih. dari tadi nahan-nahan, jujur. Hey. Buat nonton ramean. Buat nonton ramean loh ini kita. Kalau namanya nonton ramean, rame-rame dong. Iya dong. Ada. Iya ada. Ini Basya maksudnya dikasih. Nah, Makan sendiri aja. gue yang demen yang keju, bos. Itu. Bab keju ya. Bab keju gue demen. Sama, Tapi bab gue lagi keju. hosting, gue pegang dulu deh. Oke, kita mau rangkai satu persatu tim yang udah lolos ke quarter final kali ya. Kita mau tim yang lolos itu Spanyol, Argentina, terus Argentina, France, France, Belgium. Belgium, Maroko, Maroko, England, England, Norway, Swiss. Swiss, ya, sama- dan banyak banget. Udah Cukup. ya? 8. Kolombia ke quarter dong hitungannya. Colombia quarter, Iya. Colombia Kalah sama Swiss. Swiss. Colombia nggak kuarter, Colombia 16. 16. Oh, Colombia Kan 16 kalah ya? sama Swiss. Swiss Oh, lolos. oke. Kita ke Argentina tipis dulu. Wih, penghibur World Cup. Karena kita nonton ramean waktu itu ya. Seru banget nonton ramean. Dan kebetulan Itu penghibur gila. kompetisi. Oleh punya teori. Lo kalau ibarat makan lontong, Hmm. nggak tahu cabenya di mana. Ya gak? Gimana teorinya? Jadi kita kan kalau makan lontong isi kan suka ada cabai rawitnya tuh. Nggak ada Iya punya kan? gue. Enggak, udah deh. Rata-rata ada. Bacang. Rata-rata ada. Nah, itu kan kadang-kadang kaget tuh. Ngerti nggak? Nah, di Itu kompetisi pedes. pesta bola dunia tuh ada juga tuh game-game yang ngagetin. Cuma yang gue bingung nggak kok ada di Argentina Mesir. Itu gue kaget bener loh. Dan Itu bukan yang kita hanya sangka. kenapa tadi gue bilang Argentina menghibur, karena sebelumnya Cape Verde juga menghibur. Belum lagi game-game di grup juga ada yang Austria yang cukup menarik, terus juga hat-trick yang di awal game. Jadi menurut gue ini tim menghibur sih. Menghibur Tim yang ya. sangat menghibur. Dan ditambah lagi dengan kondisi lawan sebelumnya Cape Verde, Argentina juga cukup kesulitan. Akhirnya nemu tim yang merasa bahwa lebih dari Cape Verde, gue akan bisa menyulitkan, yaitu Mesir. Malah justru Scaloni menurunkan line up yang nggak sesuai sama winning timnya dia. Dia mainin Tagliafico di situ dan beberapa nama-nama lainnya. Lo punya angle nggak di situ? Kenapa dia melakukan hal itu? Argentina itu selalu strength-nya adalah dari tengah. Karena ini tim dulu sempat dia punya Di Maria, walaupun sekarang punya Simeone ya, cuma Simeone pun nggak dapat kepercayaan. Dia justru bermain dari tengah. Pertama untuk mengakomodir juga Messi yang nggak akan mungkin bisa running around 90 menit kayak dulu. Dan mereka tuh cenderung selalu punya superiority di tengah ngebentuk diamond. Dan kemarin itu yang sebenarnya dieksploitasi oleh Argen ke Mesir. Ya. Jadi cenderung tapi sisi lain menurut gue ini sebenarnya yang menarik adalah itu sebenarnya tactical battle antara dua pelatih. Di sisi lain ketika Mesir udah aware, oh ini tengah kita didominasi nih, di superiority sama si Argen, dia nge-switch taktiknya jadi main 6 defender. Ya. Jadinya 6 Jadi emang ruang midfieldnya emang dilepas. ditutup, ditutup banget. Nggak ditutup 6 nih maksudnya di backline. Backline Yang mana 6, kalau backline 6 kan berarti depannya 3. 4 jadi kan dari 4 6 4 1. Oke. Salahnya itu jadi salah tuh nutup Paredes, terus Berarti 1 lawan 1 di tengah. akhirnya mereka cenderung nyerang dari wing. Oke. Molina sama Tagliafico, cuman Oke. Molina kan kemampuan 1v1-nya nggak terlalu bagus. Yes. Tagliafico juga ketemu ponakan Haji Damong alias Hasan di sisi kanan. Yes. Hasan jago banget. One of the best player ya on the Yes, pitch. jago banget. Top. Dan itu dia, jadi bener cuma cenderungnya crossing nggak jelas. Dan kalau nggak salah namanya sama pelatihnya. Hussein Hasan. Satu Ntar lagi dulu. Hussein. Si winger ini kan Hasim yang main di Hasan, Oviedo iya. kan Hasim Hasan. Kalau dia Hosam Hasan. Ya, Oh, pokoknya Hasim huruf- Hasan sama huruf Hosam vokalnya- Hasan. Oh, huruf vokalnya diubah-ubah. Iya. Tapi siapa yang menyangka, Rim? Hasim. Seorang negara ibarat kata yang tidak digadang-gadang bisa melawan tim petahana justru
mengagetkan. Tim apa? Tim petahana. Petahana tuh jatuhnya apa ibaratnya? Reigning champion. Reigning champion. Title petahana. holder. Yes, Oke. petahana bahasa Indonesianya. Gila. Justru tapi KBBI lo gue akuin. kita lama di sastra. Tahu lagi nanya gua. Iya. Nah ini maksud gua, lo ada di spektrum yang sama nggak? Orang yang gak nyangka atau emang justru ada di garis hidup lo nih kayak lo ngerasa, nih gue nyangka emang bakal kayak gini. Gue nyangka bakal ngelawan. Mhm. Gue gak nyangka maksudnya bakal 2-0. Maksudnya 2-0 itu gue gak nyangka. Cuman bakal ngelawan menurut gue fair-fair banget. Karena kesalahannya Scaloni di awal itu adalah ngeliat dari line up yang diamondnya itu, lu ngapain main diamond buat fokus jaga midfield sama tim yang gak pernah main midfield, sama tim yang gak mau main midfield sama sekali. Dia Mesir cuma pakai midfield itu di game pertama. Yes. Fokusnya main di tengah karena ada Umar Marmus di sana. Iya. Umar Marmusnya disuruh fokus buat ke tengah. Tapi setahu gue ya Umar Marmus nggak main. Game pertama. Oh game pertama. Game pertama makanya. Kamu cadangan Bang. Dengerin dulu, dengerin. Oh, iya. Masuk second half. Iya, game pertama di mana Umar Marmus di tengah, salahnya tengah cuman main pinggir juga. Nah, di situ baru oke kalau dia kayak gitu. Cuman dia berapa game setelahnya fokus main dari wing. Lo lihat di kompetisi ini. Hasan sangat terbang-terbang di kompetisi. Lo ngelihat Zico sangat terbang. Mohamed Salah sangat terbang. Menurut gue Scaloni salah taktik di awal. Oh gitu. Salah taktik di awal. Lo bermain, lo di saat ngeliat Scaloni itu, kenapa sampai midfieldnya 4 segitunya? Bener-bener, ya kan dia kan ngedesain ini tim buat Messi kan. Iya. Bener-bener purely untuk Messi. Untuk Messi udah lo depan, lo kemana aja bebas. Ini gue punya 2 Algojo buat lo, Paredes sama De Paul. Gue punya Maka yang buat kita bantu shape-nya, kita bantu metronomnya. Gue punya Enzo yang buat apa? Yang buat dia bantu progresif pasnya dan bantu untuk box crasher-nya. Yes. Seperti itu. Ah. Cuman sayang yang dia nggak prediksi adalah ternyata Mesir mau main wing. Mesir mau main wing. Masa nggak masuk pikiran dengan adanya Muhammad Salah di situ emang yang bisa dibilang udah piawai dimainin di wing Tapi gue play-nya. agak gak setuju sih Rim. Cuman Gua Muhammad agak- Salah kan lebih fokusnya tuh Enggak, ke 10. gini sih. Gue memahami kalau Karim bilang itu salah. Sedikit analyze dari Scaloni untuk nge-setup kan. Tapi sebenarnya itu sebuah kesalahan di awal ya, karena akhirnya wingnya sering dieksploitasi sama Mesir. Tapi sebenarnya yang Scaloni lakukan bukan ngerespon Mesir. Yang pertama kenapa? Karena Argentina ini negara dengan peringkat nomor 1. Mesir jauh banget di bawah. Yang gue perhatiin, memang identitasnya Argentina Scaloni itu menyukai tengah. Diamond shape. Enggak harus diamond. Pokoknya dia menyukai progresi tengah. Mereka tidak pernah pakai winger. Thiago Almada bukan winger, De Paul bukan winger. Jadi walaupun main 4-4-2 flat selalu narrow. Mereka memang menyukai pesepak bola yang dimainkan dari lini tengah. Yes. Di Maria apa? Enggak, ini yang Yang ini sekarang. lah. Oh, yang sekarang. Argentina Yang ini. nowadays. At least yang inilah. At least nowadays. yang kompetisi inilah. Ya at least yang tahun ini 2026. Mereka menyukai tengah itu, Rim. Kenapa? Lo kalau lihat bagaimana mereka menjalankan sepak bolanya, semua pemain tuh mendekat. Iya. Lo lihat ya, saling ngedeketin. Otomatis permainan yang saling ngedeketin, apalagi menyukai tengah, ya lo sudah tidak menggunakan flank. Iya. Gitu. Jadi bener kemarin dieksploitasi sama Mesir, tapi bukan dibuat untuk ngelawan Mesir. Tapi emang itu identitas Emang mereka. itu iya. Oh. Makanya gue ngerasa maksudnya yang gue kaget sekelas Argentina maksudnya kenapa datang dengan maksudnya itu taktik rigid walaupun Iya, akhirnya works. Rigid. Walaupun akhirnya works. Gue ngerasa apalagi dengan masuknya Lautaro menurut gue is the perfect man. Gue ngerasa paling perfect itu di saat masukin Lautaro. Nah, sebenarnya Alvarez ini emang nggak worth di Scaloni. Bukan pemain yang Kenapa? cocok. Karena karena dia semua wing. kan dia bermain tanpa DM. Satu lagi dia bermain tanpa DM. Dia nggak punya orang yang punya physicality. Nah, Lautaro tuh ngasih itu. Dia walaupun bukan pure number 9 yang seperti Lukaku, yang seperti Mateta, yang seperti siapa, Pocher. tapi dia itu paling nggak punya body balance, dia punya kualitas untuk nahan bola yang bisa ngebantu jadi pemantul. Nah, Di Maria bukan pemain seperti itu. Alvarez. Alvarez bukan pemain seperti itu. Biasa Gua oleh salah atas. Benerannya juga salah. Oleh atas. Alvarez itu pemain yang eksploitasi ruang. Ngerti nggak? Nah, makanya kenapa lu bilang tadi bener, Rim. Lautaro masuk,
apa yang mau Scaloni jalankan lebih jalan. Lebih jalan, betul. Tapi kalau gue agak nggak setuju itu nggak jalan ya, karena tadi kenapa Mesir tuh adaptasi justru karena skemanya Scaloni itu jalan di awal. Nah, Mesir tuh baru bisa ngandelin skema wing tadi ketika dia refer ke 6 back. Itu otomatis kan mereka punya wingback yang bisa maju. Nah, di counter attack-nya itu, di transisinya itulah yang Argentina kewalahan. Ya. Tapi bukan di awal. Di awal itu menurut gua walaupun agak sedikit balance, tapi superiority-nya di tengahnya Argen tuh bener-bener bikin Mesir tuh kelabakan. Karena kalau misalkan kalau enggak, ngapain di refer ke 6? Pakai skema awalnya aja. Setelah 2-0 Mat, baru di refer ke 6. Oh enggak. Tapi maksudnya secara gameplay itu Messi itu terlalu luasa. Yang dipotong tuh adalah passing lane-nya ke Messi. Jadi passing lane ke Messi itu bener dipotong sama si siapa? Ini kan Mesir. terjadi kan setelah 2-0. Dia merubah jadi 6. Scaloni react. Scaloni react. Tahu kan Messi, senjata Messi jadi utamanya kanan. Scaloni Messi apa? minggir ke kanan. Messi Hus. balik ke habitat lu. Main di kanan. Kalau udah Messi main di kanan, ya udah. Ya di Nah, situ. nah implikasi Banyak main bola-bola. di kanan tuh adalah sebenarnya tuh ngebingungin Mesir tuh adalah itu. Lu tuh mau gimana? Lu mau ngebiarin Messi dengan Lo bolanya? mau buka, mau overload ke kiri, Iya. ya kan? Lu jaga shape lu dalam organisasi, tapi Messi pasti bakal nge-shoot dari luar. Atau lu maju 2-3 orang ngepres ke Messi, lini belakang lu nih disorganized. Ya. Nah itulah makanya Romero bisa masuk. Makanya gol pertama dari Messi ke Romero karena belakangnya Mesir tuh disorganized. Gara-gara dia bingung, gue mau jaga Messi apa gue mau jaga belakang gue ya. Romero masuk disundul. Berarti ada urusan mental juga di situ karena udah terlalu Bukan disundul itu, ditanduk. Dan Kalau yang Romero ya, kenceng banget itu. ini. Tah! Di kokang. Orang udah ditepis masih lepas. Orang ada bunyi tak 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 Iya. tak. serba salah tuh Itu sebenarnya. pemain Momen favorit itu. Ali sekarang. Kan Ali udah ada John Neves. Yes, ya. Sekarang ada lagi. Romero itu lagi selebrasi ngelewatin Salah. Nggak ada hubungannya sama Mo Salah. Paham, Le. Tadi Dia lagi selebrasi kebetulan sebelahnya Mo Salah. Tadi gue ngomong gitu sama dia. Dia kan itu masih selebrasi aja. Enggak, dia harusnya bisa lihat belakangnya. Dia milih tuh lihat depannya. Wah, masih kira Romero. Kita ngomongin Argentina yang soal lawan Cape Verde kesulitan, begitupun lawan Mesir. Menurut gue pribadi, ini ada faktor di mana terlalu bermain di depan sehingga transisi negatif agak telat. Lu setuju nggak? Setuju aja. Cuman dan menurut gue juga karena mesin pressnya Argen itu nggak ada winger yang bener-bener pure winger itu juga ngeganggu sebenarnya. Iya. Sebenarnya mereka akan lebih stabil kalau mereka mainin Punya winger. si Simeone sebenarnya. Cuma gue nggak tahu kenapa Simeone packing ordernya bahkan di belakangnya Nico. Gue juga nggak ngerti itu. Padahal bokapnya udah nonton di atas. Nah, urusan si Tapi Diego keren ya. juga Diego Simeone. Iya. Tiap game pakai jersey, nunggu. Iya, bapak mantau Dan dia- anak, Pak Mak. Lo kan tahu Diego Simeone kan? Bukan mantau anak, dia tahu anak nggak dimainin. Iya. Kalau Simeone kita tahu selalu pakai jas kan? Caper. Tapi enggak, bahwa dia datang dia nunjukin di sini gue bukan Bukan coach, Atletico, bukan apa. gue fans. Kalau nih cek udah berpanjang kontrak tapi belum nih. Oh gitu. Mau dimasukin sama dia. Iya. Jangan lah, Bang. Colisme ke Argentina. Tapi kalau ini udah perfect banget. Namanya colisme. Iya, tahu gua. Iya. Nah, kenapa tadi balik lagi ke Basya bilang soal dan lo yang angkat soal transisi defendingnya Argentina yang bermasalah. Di luar apapun tactical analisis kalian, harus diakui bahwa memang Argentina tim yang sangat agresif menyerang. Terlalu ngukung. Saking agresifnya mereka bukan hanya dua fullback yang ikut, sampai center back tuh ikut, Iya. gitu loh. Itu cuma nyisain Romero doang. Tapi masa dia nggak ada Kadang pemikiran? Licha doang atau Romero doang. Masa nggak ada pemikiran nih pemain Mesir emang bisa ngandelin counter attack. Gua nggak Heavy paham metal punya Mo Salah ini bisa ditularin menurut mereka. Nah. Kenapa dia nggak mikir kayak gitu? Itu makanya kenapa pakai 4 midfieldnya ada De Paul sama Paredes. Untuk cover. Untuk di saat transisi Dan dari works kan Mesir, Paredes. Dan akhirnya works Paredes, betul. iya. Itu bloknya pas Krusial babak itu. 3-0 ya? Udah yang terakhir. Dan terakhir yang 3-2. Oh 3-2 itu ya. Itu makanya itu tujuannya di situ, no. Masang 4 itu gue bilang duanya Algojo biar pas lagi transisi. Nah, ini ada 2 nih yang udah siap nih. Lo perhatiin Paredes sama De Paul. Mungkin gue nggak ngeliat heat mapnya. Mungkin aku lihat deh, gue takut salah. Mungkin heat mapnya jarang banget ke depan. Gue Paredes game terbaik di hidup gue nonton dia di situ. Iya. Selain blok itu ya. Ada satu shoot yang Ini ngagetin pemain juga. dan di game sebelum di Cape Verde itu pembeda. Iya. Terus dia dipercaya jadi starter. Dia kan start pertama dia di 26. Seingat gue ya, ini start pertama Paredes dan menurut gue one of his best game in his life. Menurut gue. Betul, gue juga ngerasa begitu. Paredes. Dia game kedua terbaik waktu itu gue nonton lawan Lille dia.
lumayan. Pas dia PSG. Gue juga waktu di GBK ya, dia nendang dari jauh. Oh. Itu golnya kan. Yes. Tadi udah bicara tentang in game, secara taktik, secara komposisi. Aduh. Kita bermain di agak-agak merepet ke fan view. Fan view dalam artian apa yang terjadi Siapa narasi di penonton luar. paling cantik? Bukan fan view setelah match. Iya. Apa yang terjadi sama publik ketika match ini selesai. Banyak sekali yang membawa narasi seakan-akan Argentina quote unquote anak FIFA, Messi anak kandung dari Gianni Infantino. Gara-gara banyak hal kontroversial yang terjadi di match ini. Bahkan Mesir sendiri pun di press conference siapa sih yang ngomong, si Hasan ya? Hasan, Zico. Yeah. Zico ngomong ini kita Gembosi, kita ya. digembosi apa segala macam. Mungkin ada pihak yang setuju di situ atau ada pihak yang nggak setuju di situ. Sebenarnya kita tahu sempet setelah match itu selesai kita berdebat kencang sampai teleponan. Nah ini mungkin ada poin-poin yang bisa disampaikan dulu dari Ole. Sampai Gue kemarin tuh. gue tuh pagi tersebut, gue cuma curhat ke anak-anak. Kenapa sih sosmed? Kan menurut gue 8 Juli 2026 itu hari sosmed terburuk, hari sepak bola di sosmed terburuk menurut gue. Gitu. Karena yang dipertontonkan sama Argentina di game tersebut adalah sebuah play yang magnificent. One of the best game in World Cup menurut gue. Yes. Tapi instead of celebrating itu, orang-orang tuh malah ngasih nuansa-nuansa yang negatif. Ya FIFA korup lah, ya Messi dibantu wasit dan itu terus narasi bercampur-campur sampai ada narasi geopolitik, narasi identitas juga keluar semua kan. Gua di pagi itu menyayangkan. Kenapa hari dimana kita celebrating one of the best game, one of the best player, or menurut gua Messi pemain terbaik yang pernah main bola di bumi ini. Dia perlu celebrating itu, lu nggak mau celebrate itu, lu pilih celebrate yang lain. Dan gue ngelihat ada 4-5 faktor. Yang Pertama, Lama itu kurang tuh. Saya dan Sirsak. Sirsak juga udah kelar malam itu. Itu malamnya. Gue udah kelar. Itu Sirsak. Sirsak gara-gara hawa di sosmed. Dia buang hawa. Kayak udah kayak gitu apa? Orang-orang udah pada males, udah debat dari siangnya teleponan, kita disuruh nanggepin lagi dia malam. Menurut gue faktor yang pertama kurang pahamnya publik sepak bola, beberapa lah sebagian soal bagaimana apa foul yang benar mas, foul yang salah. Law of the game. Teknikalnya tuh banyak yang kurang memahami. Terus yang kedua adalah ada juga nuansa kecintaan kepada Identitas. bukan kecintaan kepada kuda hitam. Itu ada. Oh, oke. Ada kuda hitam yang sudah leading 2-0. Siapa sih yang nggak selebrasi kuda hitam? Gue di 2-0 gue bela Mesir gila. Terusin. Lu gila, ini lo gagal making history ini Iya. gitu loh. Gagalnya kuda hitam. Yang ketiga adalah ada sedikit ya sosiopolitik lah. Ada sedikit di sana lah. Ya Argentina bela Israel gini-gini, Mesir Islam gitu-gitu lah. Yang keempat yang nggak lepas dari ya kalau gue bilang kalangan yang mengaku fans Ronaldo. Oh. Gitu. Jadi ada barisan Menjadikan sakit hati ruang-ruang kan gue bilang kalangan ya. Mungkin aja pura-pura. Jadi ada barisan sakit hati menurut lo di situ. Iya, tapi mungkin aja mereka malah pura-pura fans Ronaldo. Sebenarnya fans Ronaldo yang asli baik gitu. Ini yang pura-pura nih mungkin, ngerti nggak lo? Mungkin. Terakhir. Gitu. Nah, ini jadi ruang mereka untuk mecah belah. Oh, depan. Mecah belah. Iya. Ruang mereka untuk buang hawa dia ngeluarin semuanya. Karena buat mereka yang mau Messi kalah, mau Argentina kalah, mereka tuh udah di ujung, udah mau bahasa kasarnya gitu deh. Iya. Udah mah gitu. Iya. Tapi digagalin dalam 12 menit. 3 gol dalam 12 menit. Karim. Gitu. Itu yang gua utarain pagi itu. Iya. Gua enggak ada bisnis sama Ronaldo, gua enggak ada bisnis sama Messi. Pas Gue cuma bingung kenapa kita enggak selebrasi game terbaik di sepak bola, salah satu game terbaik sepak bola. Rim. Lo di angle mana Rim? Di poin berapa? Kayaknya ada satu poin yang benar-benar lu tuh Rim. Yang apa lu suka? Lu emang suka chaos? Worship chaos. Lu suka chaosnya? Enggak. Gue enggak worship chaos. Coba lu ceritain experience lu sebagai fans Ronaldo yang nonton match itu. Itu jangan dimulainya pakai begitu. Enggak. Gue datang ke match itu gue Ntar dibilang bias ya. Iya, udah selesai. Iya. Narasi gue ke depan udah enggak ada, ke belakang udah enggak. Tapi sebenarnya nggak usah dia ngomong kan orang bisa, apalagi Grom Boys, orang udah bisa Tahu lah kalau misalnya gue itu fans Ronaldo. Iya, walaupun gue fans Ronaldo dan gue bilang misalnya tidak ada yang terjadi yang dibilang itu semua, gue bilang gue ngeliat kemungkinan Argentina comeback pun ada. Oh ya?
Bener Even dong, 10 gue bilang menit, gitu dong 15 menit kemarin. terakhir. Kalau gue malah nggak, mungkin lo ya, gue nggak. Enggak, kemarin gue bilang gitu dong. Mungkin, gue di belakang kan, gue di depan. Enggak, teleponan. Oh ya mungkin, yes. Hush, nggak nyimak. Enggak, karena kan terlalu detail tuh. Iya. Teleponan, Iya, iya. terus ya anggaplah iya. Dan nggak aneh iya, kalau emang lo gitu percaya, kan, iya. kalau lo percaya Argentina punya mentalitas untuk comeback-nya, nggak aneh. Nah iya, maksudnya gue ngelihat yang harusnya jadi beautiful comeback malah jadi ini match kenapa kayak gini sih? Kenapa mungkin kalau orang bilang mungkin kalau misalnya dari Ole bilang kenapa harusnya kita celebrate the beautiful game malah jadi fokus ke sini. Lah gue malah ngerasa kenapa beautiful game yang gue coba tonton kenapa dirusak. Oh, jadi punya angle. Iya. Lo harusnya enjoy kenapa kalau dia beda. Lo ngapain rusak game ini? Lo mungkin ada tambahan Ya nggak? rusak gimana dia dong? Itu kan stance dia. Iya, maksudnya dirusak lo- gimana? iya, rusak Kalau gue gimana? kan dirusak, lo nggak selebrasi, lo merusak pestanya lo rusak karena lo ngomong ABCD. Kalau lo ngerusaknya gimana? Tapi angle sama, dua-duanya party pooper. iya ada makanya yang kalau ngerusak. tapi party poopernya kenapa dia nggak ngomong kan? Iya, coba. Ya kalau party pooper gue party pooper karena keputusan-keputusan yang menurut gue janggal. Keputusan yang menurut gue bukan inkonsisten selama satu kompetisi. Inkonsisten selama satu match, itu yang menurut gue aneh. Oke. Bukan inkonsisten sama satu kompetisi ya. Karena kalau satu kompetisi kita tahu inkonsistennya wasit, apalagi sebagai kita penonton Premier League kita ngerasain. Wasit di match A ngomong apa, di match B ngomong apa. Iya. Di situnya gue udah sampingin semua. Gue gak peduli Aljazair, Messi. Gue udah gak peduli. Maksudnya tinggalin itu semua. Fokus cuman di 90 menit itu. Inkonsistensi terjadi. Iya. Banyak banget hal yang dimana di A dicek kok di B enggak. Di A dapat foul kok di B enggak. Itu kan menurut gua nggak make sense. Lo kalau misalnya mau bilang Lisandro Martinez itu clear foul, nggak perlu ada narasi wasit. Oh gitu. Nggak perlu ada wasit untuk ngecek VAR. Intervensi. Nggak perlu ada Maksudnya intervensi. Kalau beneran Martinez itu foul, maksudnya clear foul, bukan foul yang harus kita debatin. Itu nggak perlu sampai dari ruangan VAR Intervensi. sampai bilang lu cek deh, gue bingung. Bukan intervensi. Iya. Berarti menurut lu semua proses VAR yang menggunakan screen checking itu semuanya 50-50? Loh, kan di saat screen Enggak, checking. maksudnya berarti kan baseline lo itu kan? Oh iya. Pokoknya kalau wasit sampai harus ke screen, berarti itu 50-50. Bukan, berarti dari VAR gak bisa memutuskan. Itu benar tuh fakta. Iya kan? Itu seperti itu kan? Ah. Kok bisa yang dibilang clear itu aja dicek? Ini yang apa namanya? Yang lainnya kok lu nggak ada apa sebutannya bahasanya? Gini loh Rim, maksud gue gini, kalau misalnya sudah clear tapi diberikan VAR masih memberikan wasit upaya untuk ngecek ulang, artinya dikasih advantage siapa? Mesir. Iya dong. Oh enggak dong. Ya, iya dong. Mesir benar. Iya dong. Kalau udah Loh. clear, kenapa harus dicek lagi? Oke. Di site aja langsung. Di situ kan dicek. Di situ kan dicek. Kenapa yang Upaya ceknya menguntungkan siapa? nggak salah? Lu nggak usah ke situnya dulu. Lu fokus adalah yang itu satu dicek. Kok yang lainnya nggak ada benefit Yang of the mana? doubt buat ke wasit? Yang mana? Yang McAllister. Rim, lo McAllister, gue udah setelah ngobrol sama lu, gue udah buka lagi. Kalau gue ketemu data, gue kirim ke editor nih. Ya, McAllister itu sangat soft megang kerahnya si pemain Mesir. Dan lucunya pemain Mesir itu ngerespon dengan sangat berlebihan. Kalau lo lihat slow motion ya, lo bisa ngakak. Nih slow motionnya. Itu Nah, makanya, nah, lo nah, bisa ngakak. pertanyaannya- Iya makanya. Pertanyaannya apakah di rulesnya itu open for interpretation dari wasit? Apakah kalau lu kontak udah langsung pelanggaran? Itu pertanyaannya di situ kan. Kalau misalkan wasit di situ punya keleluasaan di rulesnya untuk menilai, oh ini soft, ini enggak. Deh, lo lihat. Berarti kan dia Lo punya. jelasin aja dulu. Biar ini Kalau biar misalkan konteks. tadi wasit itu punya keleluasaan untuk nilai, mungkin dia ada hak inilah, hak apa sih namanya, prerogatif. Tapi kalau di rulesnya ternyata kalau lu udah narik se-soft apapun itu pelanggaran, Dan itu sorry Rim, mungkin harus dicek. kenapa itu tidak dicek? Kenapa yang Lisandro harus dicek? Karena kenapa yang ini luput dari cek versi lo? Kenapa? Karena secara urgency yang Lisandro itu lebih wajib dicek. Karena itu berkaitan sama goal. This goal must stand or not. Goal ini berdiri atau tidak? Iya. Harus dicek sequence-nya. Abis sequence ini gol.
ini kan sequence siapa? Ini sequence Iya. McAllister. Abis ini gol. Gol yang Mesir ya? Golnya Enzo Fernandez. Enggak Oh. dong. Iya. Bukan dong. Hah? Itu yang salah kalau Bukan, Enzo Fernandez. bukan ini, bukan. Itu yang salah. Jadi kenapa Lisandro lebih Licha waktu Licha diinjak di sana di flank kanan, kenapa lebih urgent? Karena berkaitan sama gol. Yang ini nggak berkaitan sama gol. Yang kedua, kasat mata kita ada nggak usah sekolah jadi VAR ya. Kita aja ngelihat yang Alvarez tuh ngerebut bola duluan dan Alvareznya statis, Alvareznya diam. Nggak kok Alvarez, McAllister dulu. Iya udah ada dua di situ, momennya sama ya. Lo Ada iya. Alvarez, ada McAllister. Yang satu Lo megang- lihat itu bukan. replaynya kayak apa? Yang Tangannya satu, sangat soft, lompatnya kayak apa? tapi megang bola nggak, Le? Nggak megang bola. Nah itu dia, Le. Problemnya di situ nggak? Iya makanya Nggak kalau kayak begitu. Rim, orang tuh megang-megangan gini tuh biasa, Rim. Enggak dong, Le. Lo harus ngelihat itu ada intentionnya dong. Dari tangannya ke sini itu ada intentionnya. Rim, masa lu di depan mata lu itu sesoft apa itu? Le, sesoft-softnya. Lu Nah itu demand balik, VAR itu, kan? nah itu balik ke rules, makanya lagi tadi gue sebutin. Ini sebenarnya rulesnya itu apakah wasit bisa menilai soft atau enggak, atau kalau lu cukup narik sekuat atau selembek apapun, Kalau itu emang- itu Sekarang gini, fall. lo corner. Ah. Lo corner. Sentuh-sentuhan kan selalu terjadi tapi nggak semuanya fall. Oh iya. Itu loh maksud gua. Nih, makanya kalau soal itu gue belum Sentuh-sentuhan ininya. pasti terjadi main bola. Lo iya setuju. Dan itu sentuhannya termasuk golongan soft. Loh, iya. Lo kan ngerespon kayak gini kenapa? Lo tau gak kenapa lo ada duduk di sini dan bicara ini? Karena disuruh tadi gue. Karena jatuhnya pemain Mesir kan? Iya. Iya dong. Iya. Kalau nggak jatuh isu nggak? Apa? Enggak. Kalau dia nggak jatuh isu Nggak. nggak? Oh enggak. Oke. Hmm. Sekarang lo nilai jatuhnya. Nah. Jatuhnya natural nggak? Itu berarti kalau kayak begitu lo bilang ini yang gue tangkap ya. Iya. Yang lo bilang itu adalah pemain Mesirnya itu jatuhnya disengaja. Iya. Menurut gua. Benar. Iya. Berarti itu kan lo bilang sengaja. Gue berarti bisa bilang yang nggak disengaja, misalnya pemain Mesir nggak sengaja nginjek Lisandro. Itu kan Nggak, sebentar. Nggak sengaja. Kan ngomong Nggak sengaja, sengaja melakukan apa sengaja diving itu beda loh. Nggak sengaja Nggak sengaja begini. melakukan foul. Iya. Apa sengaja diving? Nggak sengaja melakukan foul. Heeh. Berarti itu harusnya Gak ada hubungannya yang gue omongin. nggak sebentar. Nggak sengaja melakukan itu hitungannya foul apa nggak? Foul. Berarti harusnya Mohamed Salah harusnya penalti dong. Yang mana? Yang mau Yang masalah orang Alvarez. Alvareznya Yang statis kok. capping. Hatta Alvareznya statis. Loh, Alvareznya diem, lo mau kasih foul gimana? Mohamed Salah mau muter balik mau ngambil bola. Alvareznya kena diem. kakinya Alvarez. Alvareznya diem. Tidak disengaja. Iya, Alvareznya diem. Alvareznya nggak diem, Pole. Buka lagi Rim. Ini lagi lihat lagi. Buka, Alvareznya statis. Lagi lihat. Serunya. Gue punya angle juga sih sebenarnya Gimana, untuk Mas? untuk Alvareznya merespon. statis Rim. Pak, ntar tambahin Ini, ini ada. Jadi kan nggak statis dong, Le. Ayo dong. Lo lihat Nggak Alvarez. sebentar, lo lihat nih. Alvareznya Lihat diam. kaki kanannya. Begini Tak. Rim. Itu statis gak? Sebentar. Gue biarkan gue jelaskan mana statis versi gue. Statis versi gue adalah Alvarez itu sudah rebut bola dan Alvarez tidak melakukan movement untuk bergerak. Dia diam di tempat. Dia diam di tempat. Iya. Lihat lo lihat kaki kanannya dong. Dia diam di tempat. Hatta dianya mau di sini dia berpose begini, itu urusan dia. Cuman at the end of the day, Oke. kaki kanannya ngambil kakinya Mohamed Salah. Dan Mohamed Salah nggak punya bola. Loh, Mohamed Salah lagi Nggak punya bola. Sebentar. Udah direbut. Mohamed Salah lagi punya bola. Udah direbut. Pas bolanya kerebut, Iya. dia mau ngambil, kakinya dicucuk. Posisi dia nggak. Dicucuk tuh. Pandit banget Nih, sih. dua hal ya. Gitu, iya, gua nemu Nggak, masalah ini. kita langsung ke Alvarez aja biar Iya. cepet ya. Boleh. Argumentasi gue dua hal. Kalau ntar lo respon boleh, tapi gue gak mau respon balik. Iya. Karena jadi debat kusir. Iya. Loh, kok begitu? Ya, Ya. nggak ketemu. Kita bukan Nggak wasit. ketemu. Nggak ketemu. Iya. Nggak ketemu. Lo punya pendapat, gue punya pendapat. Iya. Pendapat gue dua. Yang Yang pertama, Alvarez, Mo Salah sudah nggak punya possession. Hmm. Itu yang pertama. Bola udah nggak ada dia, karena udah direbut secara clean sama Alvarez. Hmm. Yang kedua, Alvarez posisi statis, Mo Salah yang melakukan movement ke kakinya Alvarez. Itu Oh. argumentasi gue. Karim boleh. Salah semua ini. Ya udah, coba dikit. Ini abis salah itu semua. Boleh nggak jawab lagi? Ya, Iya. Ini salah semua. Ah. Alvarez baru ngerebut bola masih up for contest. Bola masih up for contest. Kaki kiri Alvarez diem, tangan kiri Alvarez mungkin begini, kita nggak tahu, iya. Nggak begini? Kita nggak tahu atau dia begitu kita nggak tahu, iya. Yang gue pasti kaki kanannya dia nyucuk kaki kanannya mau salah, walaupun mungkin niatnya adalah mau nyucuk bola, mungkin ya. Ya kalau niat gue gak ada bahas niat. Nah itu dia, berarti sengaja atau bahas tidak niat, disengaja kan? Iya. Apakah seperti itu statis Nugi Basya? Apa pasti gue. Nugi Basya. Gue sih ngambilnya nggak gue. gue punya angle sendiri soal itu sih. Kalau gue khusus yang
yang salah penalti salah kan. Hmm. Kalau khusus salah gue di pihak itu nggak penalti. Oke. Karena awalnya Ukuran Bay. gue mikir itu penalti. Cuman menurut gue awalnya memang jadi kalau nggak salah tuh ada rulesnya kalau lu kena bolanya duluan. Dan gue ngerasa tuh dari video beberapa kali yang gue lihat dari beberapa angle tuh kena bolanya duluan. Betul, kena bola. Itu nggak penalti. Cuman kalau yang dia narik Mesir itu gue masih tanda tanya kan lagi-lagi gue penasaran sama rulesnya. Gue belum lihat rulesnya apakah itu open for interpretation wasitnya untuk lihat soft atau enggak, atau emang kalau lu narik sekecil apapun itu pelanggaran. Itu Iya, gue iya, masih harus lihat. Tapi merespon tadi Pak Mes ada 4 concern ya sebenarnya. Iya. Itu gue mau angle itu. Yang angle gue nya dulu nggak mau Enggak. lewat aja. Nah, Ya dulu enggak, mana kalau lagi? kalau Yang dulu lo kan mana? teknis, gue teknis, nggak bisa dibawa kemana-mana. Nggak bisa dibawa Angle mana. mana lagi? Pokoknya Nggak ada itu yang Menurut bisa lo nggak dielaborasi. Nah, sebenarnya itu gue Nggak, menurut dia nggak. gue akan langsung sana. Gue Gua akan perdes politik dulu. Apa? Menurut lo? Menurut gua, Iya. gua ada bias tipis karena ini wasit yang pertama gue nonton dia lawan Indonesia lawan Gini wasitnya dia. New Gini. Yang lawan Gini, Indonesia lawan Gini terus benar-benar ini menurut gue agak ada amisnya. Karena jelas-jelas di situ Indonesia di apa sih? Digembosi lah. Masuknya competence berarti ya. Iya, sama tidak menurut competence. gua ada faktor personal incompetence menurut gue pribadi. Gitu. Basya lanjut. Nah, Pakai kalau- bola nggak ada pakai bola, Bay. Mau ngapain lu? Gue mau nyoba. Nah, gue enggak adalah sebenarnya gini, gue pas kita diskusi di grup WA itu sebenarnya gue mau sedikit bawa poinnya Mr. Amrabat lah soal dia kan sebenarnya ngebahas 2 hal. Yang pertama adalah akumulatif orang ini udah mulai kesel sama Argentina dan Messi ini kan dari tahun 2022, dari Lebaran 2022 yang Yes. dia sama Belanda, dia sama apa. Dan konsistensi dalam pengecekan, yang satu dicek atau yang enggak. Cuma kalau soal teknis lah, gue mau bahas yang itu. Gue mau bahas yang soal kekesalan orang sama Argen dan Messi. Ini sebenarnya tak luput juga dari kebodohan Gianni Infantino yang secara belak-belakan seolah-olah dia ngedefend Messi. Itu menurut gue secara PR dia itu salah. Dia ngebuka perdebatan sendiri. Dia yang bikin orang ribut di sosmed. Pertama yang dia abis Cape Verde dia bilang kalau nggak salah gue lupa detail kata gimana tapi intinya dia bilang dia nge-root for Argentina. Abis itu dia diralat for all team. Ya kan. Terus yang dimana ada momen-momen yang dulu Inter Miami yang CWC tiba-tiba masuk, padahal harusnya masuk LA Galaxy apa LAFC gue lupa. Betul. MLS. Jadi terlalu banyak akumulatif dari si Gianni Infantino ke Messi ini yang ngebuat orang ini jadi kesel sama ini mereka berdua. Yes. Jadi dari 4 orang faktor jadi 5 nih. jadi orang suspek sama itu. Jadi gue juga satu sisi Ya nggak, bener dong. gue nggak bisa. Kebodohan Infantino. Iya, gue nggak menyalahkan itu sebenarnya. Orang-orang buang hawa ya karena ya kalau faktor geopolitik dan lain ya itu preferensi lah. Orang boleh suka nggak suka. Cuman yang itu hawanya tadi di situ. Nah masuk ke teknis, ini juga lagi-lagi ada soal Lisandro Martinez. Gue juga sempat lihat video bahwa jadi sebenarnya kalau misalkan lu Lisandro Martinez dijegal nih, itu kan emang itu sebenarnya fall. Itu clear fall. Cuman ketika lo udah play on sampai gol, yang seharusnya dicek VAR itu adalah ketika bener-bener udah dia itu udah straight ke kiper misalkan, udah dokso lah, udah dokso banget. Jadi kan setelah dia Lisandro Martinez dijegal itu ada beberapa sequence yang harusnya Argentina bisa ngehold. Iya. Nah, gue sempat baca itu juga katanya seharusnya itu nggak pengecekan VAR karena si Argentina itu bisa ngehalau. Cuman emang Mesirnya sangat bagus transisi negatifnya, transisi positifnya. Jadi ya balik lagi apakah angle mana nih yang wasit ambil di match yang itu? gue pelajarin berbeda. Yang gue pelajarin adalah Apa setiap tuh? gol berdiri ada yang namanya APP, attacking phase of play. Setiap gol berdiri APP-nya harus dicek bersih nggak. Jadi garisan urutan serangan itu bersih nggak. Kebetulan Sequence. walaupun lo mau ngomong 100 yards, kan kata 100 yards ini yang jadi fucking 100 yards. Gitu kan. Mau 300 yards, mau 1000 yards, selama itu attacking phase of play, dia satu sequence dan itu cuma 3 umpan. Oh itu 3 Ke doang. Hasan Hashim, ke Mo Salah, ke Zico. Iya. Gitu loh. Berarti masih masuk sequence Itu tuh. masuk sequence. Tapi setup Secara organisasi sequence itu ada yang kotor, ada foul. Nggak bisa Ini kan masalahnya jadi permasalahannya gol. pengecekan VAR-nya kan. Makanya seharusnya sebenarnya miss-nya dari si wasit itu adalah harusnya Kenapa ketika Lisandro dijegal harusnya langsung foul di situ. Yes. Itu menurut gue Harusnya langsung foul di situ. Sebentar. Lo make sense itu. Lo kan gak baru nonton. Di Premier League berapa kali sih attacking phase of play ini dicek? Jangan jadi normalisasi tapi. Kok jadi normalisasi? Lah, kalau itu kan jadi normalisasi membawa ke ranah IPL. Kita tahu kan PJ Moyes Apa yang gue coba normalisasi?
Itu kayak kan itu yang emang sering mereka terjadi. jalankan itu by the book. Ngecek APP itu by the book. Attacking phase of play, bentar. Attacking phase of play-nya, Iya. APOP-nya ini, apa namanya? Itu by the book, bukan normalisasi. Itu by the book. Kenapa nggak langsung diintervensi nih fall? Gini, yang namanya kenapa ada VAR? Kenapa lahir VAR? Ya VAR asisten Enggak, dasarnya lahir VAR kenapa? membantu referee. Karena apa? Why? Karena referee Itu suka kan nggak lihat. Referee Itu manusia. kan untuk Referee manusia. Karena referee suka nggak punya lihat. Limitasi. Iya. Itu salah satu dari bagian limitasinya. Wasit tidak melihat yang terjadi di Lisandro. Asisten referee di situ, Deket loh itu di pinggir. wasit di situ. Ya nggak usah bikin VAR kalau gitu. Nggak, tapi Lo nggak Kayak di gitu saat, dong. Argumennya nggak bisa ke di situ saat dong. VAR kerja dengan baik, di saat VAR kerja dengan baik, lo bilang kenapa nggak asisten referee-nya? Bukan. Gimana sih? Yang kita bingungin VAR kan, bekerja sebagaimana mereka dibuat. yang kita bingungkan adalah kok lo butuh sequence selama itu. Kalau untuk- kalau tim lo yang lo jadi Argentinanya, lalu gol itu berdiri, lo akan I wish ada VAR. gue bakal Lo bakal I wish ada VAR. Iya, Karena by the tergantung book. side-nya mana. Karena by the book. Ini harusnya nggak gol. lo enggak, kalau gue bakal sumpah doang. Gue kayak Ya udah, lo kan pada begini karena bete. lo enggak kan Udahlah, enggak gua pengecekan APP itu adalah Pai sini apa Pai duduk Pai. kan juga ada poinnya Pak Paul. Jadi di posisi mana lu bisa ngecek VAR? Satu sequence. Satu sequence itu Mau 100 yards, mau 1000 yards. Nah, makanya satu 1000 dianggapnya tadi dari orang yang gua baca dan gua tonton tadi itu, dia punya pandangan ketika lu udah terlalu jauh dan udah terlalu jadi Mesir Argentina punya banyak pemain untuk netralisir, itu udah dianggap lebih dari satu sequence. Ya. Gimana sih? Lo tau lah sequence of goal gimana? Iya. Lo dan itu jelas 3 passing. Tiga Cuma 3 kali tag. tiga passing kan? Berarti Iya kan? sebelum Tiga kipas, kasih kan sebelum Paule, prosesnya. Paule. kipas Kalau- assist gol. Enggak, attacking phase ini banyak yang lebih dari 3 passing. Hmm. Ini 3 passing. Ya itu Sesedikit itu. Cuma kebetulan karena si Hashim Hasan ini jago. Lari dia. Jadi bisa terbentuk sequence of goalnya dari 100 yards di bawah drive sama dia lewatin 3 orang. Mo Salah decoy, Trivela pas progresif yang indah, Zico langsung first time gitu loh. Nah, itu kan menurut gua lu jangan lu kuatin 3 passingnya, malah lu kuatin itunya. Berarti anggapannya Busquets tiap ngasih ke Messi yang di tengah set Messi lari zeng. Orang cuma bilang, "Ya elah itu cuma sekali passing doang." Ya emang Gitu. Sampah dong berarti. keren dong. Gimana sih? Apa? Keren dong. Loh, tapi yang dilihat kan adalah proses untuk 3 passing itu seperti apa. Keren. Lo keren di itunya, bukan perihal 3 passingnya. Hatta mau kayak Gue gimana? menekankan 3 passing untuk sebagai compare kontras. Orang kan nyebut 100 yards, 91 meter, 100 yards. Ngerti nggak? Jangan ini. lupa bergeraknya bola dari 100 yards itu cuma dengan 3 passing. Oleh gue bacain ya. Bukan bola udah mutar-muter horizontal. Oleh Udah ada apa baru. gue bacain. Ini soalnya yang ngomong orang kredibel. Namanya Fernando Guerrero. Yes. Dia adalah video Torres. asisten referee di Lebaran Bola 2022 di Qatar. Yes. Dia bilang, dia wasit asal Meksiko. Dia bilang wasit dan VAR keliru karena menganulir gol Mesir. Tidak ada pelanggaran terhadap pemain Argentina dan bahkan jika mereka menganggapnya sebagai pelanggaran, hal itu seharusnya tidak ditinjau sebagai bagian APP. Sebab Argentina memiliki banyak waktu, ruang, dan para pemain bertahan mereka berada dalam posisi yang tepat. Tim Argentina memiliki 3 kesempatan untuk merebut kembali bola, namun gagal melakukannya. Oleh karena itu, keputusan wasit tersebut sepenuhnya bertentangan dengan protokol VAR yang menyatakan bahwa perangkat pertandingan hanya boleh mengintervensi ketika ada rangkaian serangan yang jelas dan tim yang kehilangan penguasaan bola tidak memiliki peluang realistis untuk merebutnya kembali. Kayak jaksa VAR bacain ini ya. dan wasit melakukan kesalahan yang merugikan Mesir dan pada akhirnya berkontribusi pada tersingkirnya mereka. Lagi-lagi nih ngomong kredibel, Fernando Guerrero, video asisten referee Qatar Lebaran Bola 2022. Menarik ini orang sekredibel-kredibelnya dia. Dan gue gak tahu kenapa dia gak di body 26. Ya kan? Dia bisa menyatakan. Lo enggak, gue gak tahu kenapa. Dia Nggak gak bisa. tahu kenapa. Peter Itu mau nggak tekan bisa aja bawa. Peter nih. Gue gak tahu kenapa. Alias yang alias ngomongin gini. ngediskreditin Iya, itu. alias Gue gak tahu alias- kenapa. Gue bilang, Tapi itu diskreditin. Bener gue dong. gak tahu kenapa. Alias gini. Itu diskredit loh. Alias gini. Lu ngomong juga apa sih lu gak dibawa tai gitu. Wasit, Itu wasit, interpretasi Anda. Lo enggak? Anda mencoba Wasit ngerebut saya. Sudan. Wasit Sudan. Dia kan bisa.
Apa? Karena visa dia harus datang. Lah kok gua nggak tahu kenapa dia ini kan kita nggak tahu kenapa dia nggak dipanggil. Terlepas dari Enggak, itu, lo harus tepuk sebentar. Tadi tangan gua dong cara dia ngomong dong. Dia ngehina tapi ini enak gitu ngehinanya. Gue belum enak. lanjutin. Di awal dibilang itu seharusnya bukan fall. Seharusnya dibilang itu fall yang sudah kelewat momentumnya. Lo baru sepakat. Dia bilang even Lisandro kaki diinjak bukan fall menurut dia. Salah, lu salah nangkep lagi nih Le. Coba dibaca. Itu bukan fall yang harus dicek. Jadi Karena fall yang nggak harus gol. dicek. Karena gol. Jadi kalau gol malah nggak boleh cek apa-apa. Le, oleh alatas Ya, intinya gini fans Chelsea. intinya adalah ada sebenarnya kalau di ada dua perbedaan pendapat yang menurut gue dua-duanya dari orang-orang kredibel. Mungkin Pio Vignola juga ada orang kredibel Ada. dan dia pun juga memberikan Nggak, hal kalau gue nggak yang kredibel. Gue pendapat yang gue yakin. Oh. Nah itu kita berat, kita ngelawan. Opini. Kita, Ya, oke. yang Nah, ngelawan, Lu yang nggak harus ngelawan ngomong. dia. Lah, gue udah bilang itu pendapat gue. Lu pusaka punya berpendapat. Gue tidak akan melanjutkan kenapa? Karena ini interpretasi. Kita akan muter-muter. Iya. nah maka berarti Lu percaya nggak? Gue bisa cari orang yang nggak ikut juga di 26 dan dia bisa bilang itu fall. nah Wasit 2000, wasit 2002, wasit yang terkenal tuh si Nggak, botak. masalah. Gue bisa nggak- bilang itu. Lo percaya nggak, nggak? masalah- Bakal ada nggak, ex wasit yang bukan. bilang itu fall. nggak masalah Itu- Gue yakin. nggak masalah 22. wasit nggak masuk. Kenapa bisa ada wasit yang sangat tadi dulu dibahas kan dia merugikan Indonesia apa segala macam bisa masuk? Berarti pemilihan wasit juga tidak serapih itu dong. Mungkin salah aja. Kenapa Ya, bisa iya, ada salah wasit aja. yang foto sama kakaknya Hasan bisa masuk? Itu kita nggak tanyain. Kita nggak ngobrolin yang itu. Gue nggak tahu itu apa. Itu kredibilitas si Pagani itu. Ali Reza Fagani. Foto sama utuh. Iya. Abangnya Hasan. Abangnya Hasan untuk. Iya. Kita nggak permasalahin, Le. Ya. Gue gak pernah Jadi- ada yang gue pernah salahin? Gak ada. Buat netizen. Gue bilang gini, gue cuma dua. Yang pertama, gue nggak tahu kenapa dia nggak ikut di 26. Yang kedua, gue nggak bisa follow dia karena menurut dia Lisandro diinjak bukan fall. Itu di awal dibilang sama dia kan? Di awal. Menurut dia. Iya kan? Ketiga stance gue adalah gue bisa cari ini sepulang dari sini wasit juga yang punya license juga yang berpendapat kalau itu fall. Gitu cara mainnya. Lah ya udah nggak intinya adalah intinya gini. Nggak bukan. Sebenarnya yang mau gue Lo percaya nggak sampaikan. dulu? Karena apa? Karena ini putusan-putusan kayak gini itu ada bias di sini. Oh iya. Ada kacamata pribadi, ada perspektif, ada Iya. subjektivitas. Lu paham nggak? Gue sepakat itu. Jadi kita nggak make sense debatin gini ya. Berarti menurut lo, Nggak, jadi nggak nggak gini ya. bukan berarti bukan menurut lo make sense. keputusan tadi itu, keputusan kemarin itu keputusan Karena subjektif. kenapa menurut gue itu normal? Karena di Premier League sering ada gol dilihat. Oh ternyata sebelumnya fall. Nah gini. Nah berarti maksud gue. Sering banget. Lo nggak bisa ke Premier League. Premier League dorong-dorongan masih dikasih. Di kompetisi ini nggak, bener dong. Lo nggak bisa berkaca ke Premier League. Berarti lebih bagus tuh. Harusnya. Iya kan lebih bagus. Tapi yang kan? kita lihat, Nah, yang kita jadi- lihat jadi adalah intinya kezoliman rezim. Intinya adalah Lagi-lagi rezim harus Dan menang. menurut gue, anggap lo bener. Anggap Oke. lo Basya bener, Hakari bener. Menurut gue, Lu salah. kebenaran argumentasi lo tidak cukup untuk kita nggak selebrasi kehebatan Argentina malam itu. Oh iya tapi juga cukup untuk kita mempertanyakan Kenapa? kenapa. Nah, kita berangkat daripada tanggal 8 Juli yang isi sosmednya itu Nah itu kan berasal dari sini. Menurut Karena menurut gua berasal dari sini. argumentasi lo tadi kalau anggap semuanya itu benar secara 100% tetap nggak cukup untuk nggak selebrasi. Kalau menurut gua enggak oke selebrasi as gini lah. Apalagi lo pecinta bola. Lo nggak ada urusannya juga kok sama Argentina pada. Urusannya apa? Lo bukan lah kan lu sosmed gak cuma kita. Lah kita nggak ada urusannya le sama MU, sama City, sama Arsenal, sama semua kita nggak ada urusannya le. Ini buat kalau gitu ngapain kita podcast sekarang le? Intinya guys. Enggak maksud gua kenapa Enggak, gengsi banget selebrasi Oh, Argentina bukan. tuh kenapa? Loh le, inget Kenapa? Wah, gengsinya kena. Ya, guys, Wah, lupa. Kalau lo pada komen bilang gila oleh keren banget, gue nggak paham sama lo pada. Senggol, anjing. emang lo pada gengsi. Kan Gue sih Le, fair aja. Le lawan Austria. Gua sih fair aja. Bener, lawan Austria gue pujinya kayak gimana le? Ini lebih keren daripada Austria. Le, ya Allah. 12 menit 3 gol. Le. Dipimpin oleh Leo Messi. Kita bisa dua hal yang bersamaan itu bisa berjalan loh. Nah, Satu, Emang bisa. Makanya gue bilang greatness yang gini. Dua, greatness-nya Messi dan tactical brilliance-nya Scaloni Bisa. bersama pemainnya Bisa kita segala obrolin. macam. Itu great. Ya, Tapi kita juga menurut gua bukan kita ya. Gua kan gak ada kaitannya sama Mesir dan Argen. Mungkin beberapa fans yang kontra tadi yang memenuhi sosmed kalian itu juga punya hak juga untuk memang punya hak. Bersuara. ngebuang hawa, Hmm. ngebuang hawa karena dia ngerasa mungkin ada keputusan yang begini. Jadi intinya kan sebenarnya Gol Martinez tidak purely 100% bener, open to discuss juga. Bisa jadi salah, bisa jadi benar, kita nggak ada yang tahu. betul. Jadi ya Kita Kenapa bakal gue tahu. bawa Premier League?
untuk gini, kalau lo orang berbicara itu menyamakan posisi dulu. Nah, Kenapa gue bawa Premier League? Karena kita semua penonton Premier League. Di kita saat mereka berempat penonton Premier mereka League. berlaga, ngecek APP itu nggak sering terjadi di Premier League. Ada something wrong sama mereka. Ini terjadi tiap minggu. Dan mereka nggak mau akui itu. Tapi gue setuju di mana kenapa kita Dikit-dikit setuju. Nah, gue gak dari gue malu gila. Gue tadi malu. Anjing. Gue tadi malu gila. Tapi gue setuju kenapa kita gak enjoy aja. Dan gini sorry, dan gue nggak share di grup kita karena gue nggak mau mencari celah oleh untuk ngebalas. jadi gue keep Kita ini, mau siapin peluru. gue keep ini sampai pojok Lu debat. kemarin kayak pojok debat. Kemarin di grup kayak pojok debat. Tapi terlepas dari itu kita perlu angkat topi juga lah ke Mesir. Gimana Iya. caranya dia punya Oh, keren cara banget. Iya, gimana dia caranya punya semangat juang sebegitunya ngelawan tim Keren yang bisa banget, dibilang keren peringkat banget. 1, Bermain dengan identitas. bermain dengan identitas. Dan makanya sering gue bilang di kompetisi kayak gini ini beda banget sama klub. Ya. Karena lu nggak ngurusin gaji, lu nggak ngurusin tetek bengak, fame nggak, lu ngurusin tanah air. Nih, urusannya emblem, urusannya Enggak, tanah klub- lahir. klub juga emblem. Ibu Pertiwi, Iya, Ibu Pertiwi. bener. Dan Tanah air. gue mau shout out ini nggak lepas dari Cape Verde. Iya, Cape Verde yang menginspirasi Iya. Mesir. Iya. Betul. Verde yang sudah merasakan perlakuan rezim sekarang dirasakan Oh, ada lagi. juga. Oke, lanjut Pak. Sekarang yang Cape Verde. Ya, cukup. Gua terakhir sebelum kita lanjut, menurut gua agak kecewa karena akhirnya gua mau ngelihat rules yang gua kepo banget gimana cara jalannya, itu rules begini udah dilakuin sama Mesir nggak jadi. Oh, yang gini. Yang Enggak, begini. masa Messi emang ngelakuin rasis? Enggak sih, buktinya. pelatihnya. Nggak ada. Pelatihnya. Emang Gue takutnya si pelatih tuh nggak paham ini tuh apa. Apa? Ini kan sign of racism kan. Iya. Stop the game must stop karena ada rasisme kan. Jadi kan sekarang jadi bahaya nih. Siapa yang ngelakuin rasisme? Nggak, terakhir allegedly gua nggak bilang gua nggak ada good of time aja nih. Gue kaget loh. Ngomong aja. Iya nggak, kalau di kamera yang paling deket itu, Messi nyamperin. nah itu dia yang paling Tapi deket. Messi nyamperin di mata gue. Tone adalah kenapa? Tone tuh begitu. Atau Omero mungkin Bukan Wowo, kayak Omero sorry. Wowo. Oh, Bobo. Bukan. Tone bukan kayak Kamera gitu. Wowo. Tone beda banget sama lo lihat dia ke Belanda, ke Van Gaal 4 tahun lalu tuh beda banget. Yang pasti tangannya begini, yang nggak akun, yang nggak merah ya. Yang pasti begini. Ya Oh, Mesir bermain solid. Menurut gua karena ada kultur bermain rame-rame, gotong royong solid. Karena ada kultur majelis juga, tau gak lo? Yeah. Majelis tuh rame-rame. Nonton ramean. Nah, bentar, kita pelan-pelan. Jangan langsung nonton ramean. Rame-rame. Ya kayak kita juga kan kita suka rame-rame gini. Pelan-pelan Pama. Kita Masa lagi bridging ini enggak Nugi tuh kesian loh. Nugi berapa kali sumpah ini bridging of the year tuh dari Nugi sebenarnya. Tapi kita sebagai talent tuh termasuk gue, Karim, lu. Ih, sering kepotong, Kita nggak belajar- boleh kita begitu. belajar mengopar, Nggak boleh begini-begini. begitu. Iya. Nah, tapi lucu bego. Langsung aja, bener. Bener nonton ramean karena GoFood lagi ada diskon. Diskon namanya diskon ramean up to 50%. Kebetulan kita lagi nyemil-nyemil abis nonton ramean. Apa nih? Martabak. Ini produk semuanya dari diskon ramean. Diskon ramean up to 50%. Praktis, simple dan juga pastinya ongkirnya murah. Belinya di mana, Rim? GoFood. Lagi makan. Beli cemilan untuk nonton ramean di mana? Di GoFood. Makarim yang ngomong ya. Oke. Di GoFood. GoFood kontak lanjut. Oke, kita langsung ke match selanjutnya di mana ada yang udah kita bahas The Real GOAT, tapi ada juga satu yang membayang-bayangi The Real GOAT itu yaitu seorang Cristiano Ronaldo. Lu juga bridging lu kayak begini lu. Ya lu bias. Di mana-mana secara fakta GOAT cuma satu dan ada satu yang membayangi yaitu Cristiano Ronaldo. Namun luput harapannya dijegal oleh Spanyol justru di 16 besar. Ini justru sebuah kemunduran karena di lebaran bola edisi sebelumnya dia cuma sampai quarter ya Bas ya. Sampai quarter 16 besar dia sekarang gagal, emang kebetulan ketemunya Spanyol. Dan ini gue mau pendapat dari Basya dulu karena Basya yang punya kredensial untuk membicarakan hal ini karena ada sosok Mikel Merino di situ. Bubarin aja di sini gitu. Gimana? Yang Gimana apa kredensial dia yang lo doang, kita rasakan? bubarin Nah, aja. Nah, gini dulu, Basya dulu apa yang lo rasakan ketika Pertama- Basya bilang tadi gue kredibel loh. Tadi bilang gue kredibel. Ya karena gue kira lu ngutip jurnalis juga, ternyata lu diri sendiri dia. Ya enggak, pendapat gue pribadi. Iya, Tapi makanya. APP itu by the book, lo bisa cek. Iya, maksudnya. Nah, barusan APP-nya dilanggar. Iya. Interpretasinya karena ada presiden-presiden yang gue lihat itu pendapat pribadi. Nah, lu kalau ngeliat pol-pol yang lain, Udah ada. Pertama gue ngelihat satu hal dulu yang harus digarisbawahi bahwa Spanyol ini regress dari Euro kemarin. Kelihatan gue ngerasa
Tigres tuh bukan dari aspek taktikal tapi dari aspek pemain. Rodri menurun, Nico Williams pun sekarang juga cenderung nggak dipercaya, lebih ke Cedera apa kenapa? lebih Nggak ke main Samsek. lebih ke Alex Baena. Pedri gue Baena, juga Baena. juga nggak ngelihat Pedri yang di Barca, Pedri yang Mana sih kalau bilang Pedri main bagus sih. menurut gue Pedri Gundo. being Do the job aja. do the job udah. Nothing Terus special. nothing special. Terus gue mau ya paling yang istimewa adalah si Oyarzabal. Sebenarnya Rodri ini anomali 50-50 karena satu sisi dia bener ngeprotek Kubarsi sama Laporte, makanya bisa dibilang Spanyol belum bobolan kan. Itu juga karena Rodri. oke. Tapi di sisi lain gue juga nggak ngerasa ini kayak Rodri Euro juga. Jadi kayak ada sedikit inilah. Tapi gue ngerasa itu game yang alot karena di sisi lain si Portugalnya bener-bener mencoba bermain fisikal juga. Tapi Portugalnya juga tidak bermain sesuai apa yang diharapkan. Dia cenderung menghindar. Lagi-lagi Martinez kan datang ke lebaran bola ini dengan tidak kontrasnya dari Argentina yang bermain di tengah. Dia bermain dari wing selalu. Dia menghindar, padahal lu punya Bruno, lu punya Vitinha, lu punya João Neves, tapi lu menghindar progresi dari tengah. Malah flank terus yang Flank terus yang lu kasih. Gue ngerti lu punya Cancelo, lu punya Nuno Neto. Mendes, lu mungkin mau crossing ke CR, tapi faktanya itu tidak berbuat hasil karena jumlah crossing yang dikasih ke box pun nggak cuma ke CR, ke beberapa pemain lain pun tidak sebanyak itu. Tapi kalau di game itu yang stand out jelas kalau dari Portugal Nuno Mendes lah. Nuno Mendes benar-benar menurut gua dari sisi Portugal dia man of the match Portugal. Yes. Dia main bagus banget. Oh ya? Menurut gua Nuno Mendes kemarin Terbaik. terbaik. Oh iya kan gitu. Iya, iya, cuman maksudnya- dia sayang aja cedera kan. Oh ya itu kayak Daniel Mananta. Oh wow. Iya, gitu sayangnya ya. cedera. Suka nontonin host gua. Cuma lagi-lagi meskipun ya tadi gue bahas Portugal ya, Bola, meskipun kenapa? kecenderungan Martinez itu bermain dari wing play mana itu tidak membuat Vitinha, Bruno Fernandes itu sangat comfort, tapi kedua pemain itu juga bisa dibilang tetap underperform karena ada momen ketika bolanya ke sentral pun dia sebenarnya bisa langsung progres ke depan. Yang gue kaget itu adalah Bruno. Sebenarnya Bruno tuh dia ini sebenarnya orang yang kadang-kadang tuh nggak ngepeduliin instruksi pelatih. Dia tuh ngerasa Dia oke bisa. karena by default Bruno ini kan adalah elite kreator. Yes, Tapi dia beda dari De Bruyne sama Ozil. Mungkin De Bruyne 10-15 tahun terakhir dia doang bukan. lah. Lebay, De Bruyne sama Ozil itu thrive di situasi yang kontrol. Makanya kalau di skemanya Roberto Martinez itu lebih cocok De Bruyne sama Ozil. Oh, gitu. Sebenarnya quote on quote. Tapi kalau lu mainnya stretch, transisi, chaos, volume itu makanannya Bruno. Maka kalau lihat di MU itu chance creationnya Bruno kan tinggi banget dan makanya dia bisa assist tinggi itu. Jadi memang Yes. pertama nggak dimaksimas, tapi sebenarnya Bruno punya chance, tapi dia juga tidak maksimasin diri sendiri juga. Jadi agak sedikit ada kritikan di bawah saat itu. Cuman Mungkin lanjut. terakhir Merino gue ngerasa itu udah emang taktikalnya si De La Fuente dari zaman Euro kemarin yang dia masuk lawan Jerman, Merino Golin masuk, golin. Dan ketarik juga situ ini Spanyol. Tadi urusan sama Bruno sih gue pengen ke Karim dulu Pak bentar deh. Tadi urusan Bruno tadi Basya udah nge-highlight soal kalau misalnya ada volume, ada A, B, C dan lain sebagainya. Itu menandakan apa yang Basya bilang itu quote unquote Bruno adalah system player. Kebalik justru. Oh, Kebalik. De Bruyne adalah sistem player, Bruno enggak sistem player. Tapi kenapa Roberto Martinez kan bukan yang punya sistem rigid gitu. Kenapa dia nggak bisa berkreasi sedemikian rupa? Lo harus ngeliat menurut gue untuk Portugal ini adalah dari mereka qualifying sampai mereka sekarang. Yes. Qualifying sama awal kompetisi ini. Qualifying mainnya fluid, mainnya bagus. Kayak nemu polanya. Out of nowhere. Maksudnya tiba-tiba nangis, lo Ali lo. Iya. Out of nowhere diganti semuanya. Ganti cara bermain, cara berpikir, cara mandi, cara pakai sepatu menurut gue diganti semua sama Roberto Martinez. Dia ngatur hidup orang gitu. Gue gak paham, sumpah. Gue gak ngelihat Portugal yang tadinya ada di qualifying ada di kompetisi ini. Gue ngeliat dua Portugal yang berbeda. Makanya kenapa gue ngerasa awalnya orang kenapa pede dengan Portugal, karena ngelihat skuadnya semewah itu pas bareng sejago itu. Menurut gue wajar, mereka mau ekspektasi di situ. Apalagi Nations League yang menang, ketemu sama Spanyol full team sampai dibawa sampai 3-2. Maksudnya setelah itu kok Portugal kayak nggak niat main. Kok kayak MU dipegang sama Amorim, kayak MU dipegang Ten Hag, Gak ada girohnya gitu. nggak tahu cara megang bola.
nggak paham. Di situ yang niat main cuman Renato Vega. Di situ yang niat main cuman Nuno Mendes, Diogo Costa, John Costa ya, Neves. lupa gue Costa. John Neves mungkin lah. John Neves ada. John Neves ada sedikit. Sisanya tuh nggak niat main. Rafael Leao lah mungkin. Sisanya apa? Itu pun nggak masuk starting. Gue ngerasa Roberto Martinez mengganti suatu hal yang nggak harusnya diganti. Harusnya stick with the plan. Atau emang dia sengaja menurut gue ini. Ini elaborate scheme-nya dia. Entar lo lihat next Golden Generation dipegang sama negara siapa, dia ngelatih itu pasti. Dia lagi. Dia udah resign kan sekarang kan. Udah resign diganti sama Jorge Jesus yang pelatihnya Al Nassr. Ya, Jorge Jesus. Ya, Gondrong. cuman menurut gue mau nyalahin banyak lah yang harus disalahin. Lu bisa salahin siapa? Lu bisa salahin midfield karena nggak fluid, nggak supply, nggak apa. Oke, setuju. Lu bisa salahin Ronaldo yang terlalu minta, terlalu pengen bola. Oke, bisa. Lo mau nyalahin Roberto Martinez, wajib menurut gua. Kita dosa hukumnya kalau enggak. Semua bisa disalahin gua ngerasa. Cuman at the end of the day emang mentalnya nggak ada. Menurut gua the chemistry-nya hilang. Chemistry yang dibangun capek-capek di qualifying, makanya sampai Bruno ngomong set versus and disillusion. The group of players met my expectation high not only for the qualify but also for the fact of the incredible group that we built over these years. Tapi ini Artinya agak Yo, artinya gini, pemain sampis. grup ini bikin ekspektasi gue tinggi. Karena bukan cuma kualitinya, tapi apa yang udah kita laluin bareng-bareng dari tahun-tahun ini malah bikin kayak begini. Lo makanya kan dia bilang thank you to all the players, technical team and all the staff. Sampahnya bagaimana? Enggak maksud dan dia pun kalau lihat dia kan langsung nutup komen kan. Dia langsung nutup Roberto. komen. Nggak takut diserang. Gue nggak nangkap sih isunya. Itu gue juga nggak nangkap. Enggak, gue ngerasa dia Ngeblame. bukan ngeblank, dia agak sedikit nyenggol karena dia punya bilang kan kalau bilang lu punya high expectation berarti kan secara nggak langsung lu sedikit nyindir teammate lu. Bukan. Secara tidak tersirat. Secara tidak tersirat Kayak dia semua Rin. tim gagal juga. Gue main Chelsea kalau ditanya lu musim lalu gimana? Ya kita sebenarnya punya high expectation tapi gagal. Enggak, tapi Jadi enggak diplomatis diplomatisnya Itu tuh standar. enggak, itu menurut gua harusnya lebih diplomatis menurut gue. Oh, itu mah ini diplomatis banget. Dia bilang, gue anggapannya gini, Mat. Menurut gue high expectation itu, Dia tahu kualitasnya. nah, dia tahu nih sebenarnya bisa sampai mana. Nah, dia tahu. Coba kita baca lagi ya. Ya udah. Enggak, dia bilangnya my. Dia bilangnya my. Mungkin kalau dia bilangnya our expectation, oh gue masih oke. Dia bilangnya my. My itu berarti kan Ya masa seolah-olah kalau kayak berarti lebih aneh dong kalau cuma dia doang yang lain enggak. Hah? Kalau mainnya betul dia ngeklaim betul-betul cuma dia doang, kan nggak mungkin. Masa negara sebesar Portugal datang ke lebaran bola kayak gini nggak punya high expectation? iya, harusnya dia nyebutnya kan our expectation dong. Ya. Kalau gue sih nangkepnya di saat sesuatu tuh udah too obvious, di mana expectation pasti ada di tubuh satu squad, satu negara, yang nggak usah diributin main atau hour. Karena ini ada asal usulnya. Ini asal usulnya kan adalah Bruno ini lagi dianggap pemain yang individualis dan ini segala macam kan. Gue Jadi minta maaf kesana. sekali lagi ya. Gue kesian sama Ronaldo. Kenapa tuh? Jujur, ini pemain punya kualitasnya untuk jadi the best in the world. Tapi dia digembosin sama banyak hal. Paham nggak? Yang pertama dia gembosin sama federasi. Kok bisa negara dengan bintang sebagus ini dilatih sama Roberto Martinez? Yes. Yang outputnya kita tahu lah, baca komplain kenapa main ke flank. Ya itu karena kalau midfield udah nggak ada ide, bola selalu ke pinggir. Itu standar dimanapun. Yang kedua, kenapa nggak bisa pemain gelandang ini tidak bisa perform selayaknya mereka di klub? Karena lu lihat off the ball movementnya Portugal tuh minim dan sangat miskin gitu loh. Apa yang mau di-create? Even KDB sama Ozil pun nggak bisa ngangkatnya tim menurut gue. Terlalu parah ini tim. Padahal isinya bintang. Gue agak di situ Paul, karena bukan nggak banyak sih. Tidak banyak, tapi ada momen dia ngelihat misalkan contoh Leo masuk atau Ronaldo masuk atau kanannya siapa Neto masuk. Ada momen juga harusnya dia bisa langsung passing, tapi dia main safe lagi. Dia sirkulasi lagi. Ya oke lah, berarti gue balik ke Roberto Martinez aja. Ini semua terjadi karena culture Roberto Martinez. Karena terbukti pemain-pemain ini di klubnya Excel kok. Ini balik lagi ke pelatihnya. Apa yang dia buat ini ya begini. Ini tanggung jawab dia gitu. Jadi pertama Ronaldo digembosin sama Martinez. Federasi Federasi dengan penunjukan Martinez
dan dikasih istidroj menang Nation League. Istidroj. Iya. Jatuh istidroj dong. Sama kayak Chelsea menang CWC. Gue ngakuin duluan itu. Apa? Gue ngakuin. Iya. Masa ketawa diomelin. Fama kecelek. Nggak, gini. Enggak, gue ngakuin duluan. Iya, Lihat Pak. konten gue tuh gue di Jepang di tangga. Iya Pak Mak. Ada abis kalahan Brighton. Gue ngomong gitu. Tapi Iyo, masa kita harus scrolling? Lah kan lu mau tahu kapan gue ngomong, gue kasih tahu. nggak gini. If you were there as a coach, apa yang lu bakal lakukan buat tim sebintang ini? Ya, Lu gua mau ngasih build kebebasan winning kah atau? mentality. Oke. Man manajemennya kayaknya kurang karena lu bisa ngelihat apa yang Bruno lakukan di United nggak jalan di sini. Apa yang John Neves fittingnya di PSG nggak jalan. Ada apa sih? Duduk. Ada. Gue nggak mau ngajarin pelatih sih. Ya Cuma anggap lu punya maksudnya gue rasa kalau secara kasat mata ini orang kurang main manajemennya. angle. Apa sih yang bikin lo berbeda di sini sama di sana? Ada yang bisa gue bantu nggak? Kayaknya itu tuh yang nggak jalan. Pokoknya Tapi- main manajerial lah menurut gue nggak Tapi jalan. Lo ngerasain menurut gue taktik over Belgia. manajemen. Apa? Eden Hazard Kenapa? gagal dipegang sama dia. Iya. Keke. Nah terus lanjut Gua- lagi. Hmm. Pertama digembosin sama pelatihnya, Ya. sama federasinya dengan penunjukan bla bla bla. Yang kedua sama fans ya. Jujur aja, roots of course daripada drama-drama ruang ganti Portugal ini yang sekarang tadi terakhir tuh soal Bruno, ya kan? Itu semua karena fansnya Ronaldo. Jujur aja udah. Ini fanbase yang mohon maaf, aduh. Karena apa? Karena baik lagi, menurut pendapat gua, Ronaldo ini dicintai lebih dari orang sepak bola. Jadi di saat ada yang marahnya tuh masif. Lu ibu-ibu di dapur, gue even lihat konten tuh yang ibu-ibu. Pak kalau ibu sih ya Ronaldo dari dulu. Emaknya Ayu Ting Ting juga Lu paham gak maksudnya? nangis emaknya Ayu Ting Lo Ting. paham gak maksudnya? Iya. Nenek gue kalau kamu awas Messi ya, Messi tuh sombong, kalau Ronaldo tuh Gara-gara lihat video tuh kalau yang di maksud Argel gue gini. Talk. Jadi Jadi ini pisau bermata dua. Di sisi lain dia memang orang yang memang idola, yang memang bisa jadi suri tauladan, tapi sisi lain impactnya adalah imbas ini di sosial media yang nggak kekontrol sampai ke ruang ganti Portugal. Tapi Menurut gua. tapi lagi-lagi menurut gua tadi Sampai Bruno Ronaldo udah berapa tahun dan clear mereka nggak ada apa-apa, clean and clear. Mereka teammates baik-baik saja, tetap digoreng lagi my hour itu kayaknya terselubung itu. Ada domba, ada video at Empera itu. Maksudnya Buat tim lawan. lawan, iya. Ya berarti kan maksud lu gimana sih nggak apa? Maksudnya dengan Dividen adanya Empera bukan dividen kanker bukan ya? Dividen Empera itu politik adu domba. Nggak, dipecah. Dipecah sama Divide. Ya. Belanda. Belanda. Iya. Kan kita Belanda. Hopolan. Kan kita kumpulan, Hop. Iya. Kan gitu. Kita juga hopolan. Nah, tapi Basya mau ngomong boleh ya, Ini Basya? ya, lo percaya gak sama gue? Kalau Ronaldo dikasih environment sama kayak Messi, jadi dia. Iya memang. Jadi ini barang. Memang, Di tapi- timnas ya. Jadi ini barang. Tapi kita juga nggak bisa pungkirin bahwa lagi gini masuknya culture ya, karena sepak bola Amerika Latin sangat kuat dengan satu sosoknya. Tapi gue nggak ngeliat itu ada di Portugal juga. Maksudnya mereka nggak ada apa-apa nih, Bruno nggak ada apa-apa, ini nggak ada apa-apa. Cuman dia tidak apa rasa giroh sacrificingnya tuh. Ya itu beda memang. Iya. Itu Kalau beda. dia itu kan for Messi. Iya. Kalau yang lain tuh lebih ada pingin ngambil bintangnya juga. Oke, sebaik-baiknya, sepositif-positifnya Iya. untuk rame-rame ya. Iya. Nah, kalau Argentina kan nggak ada kayak gitu. Iya, nggak ada kan. For Leo. For Leo. Orang terakhir selebrasi apa tuh? Yang- Pokoknya title terakhir buat Leo. Nah itu. terakhir buat Leo. Tapi ini menurut gua tiga Masa orang title buat Leo, harusnya kan title buat kita. Leo. tiga orang yang menurut gue Bruno, Vitinha dan Neves. Susah, Leo. Menurut gue dia sangat beruntung Ya. karena di pesta bola ini lebaran bulan dia ada Ronaldo, jadi dia menurut gue nggak terlalu dapet kritisism sebesar Ronaldo karena objek semua ke Ronaldo kan. Iya. Nah nanti di pesta bola Eropa selanjutnya 2028 dengan manajer barunya Jorge Jesus, karena ada kemungkinan Ronaldo bisa main bisa nggak 30. Oh, bisa Berapa? bola. Kalau mereka juga nggak perform dengan nanti tanpa Ronaldo, Artinya di mereka. habis tuh mereka bertiga. Iya betul. Momoknya udah ganti. Iya, soalnya. habis Tapi- tuh mereka bertiga. Tapi Tiga, empat. gue berusaha untuk optimis karena mereka show di klubnya mereka luar biasa. Iya. Dan lagi-lagi apa namanya? Tadi gue lupa ngejinuk. Enggak, mungkin gua kasih pemantik kali ya. Iya. Di mana ada narasi di mana seorang Rodri single fighter melawan 3 orang gelandang kelas dunia yang justru menjadi man of the match di Banyak. game itu. Banyak Ya kan? banget. Nah, itu menandakan Keren. banyak banget bilang Rodri adalah Baron d'Or yang paling gak layak selama bla 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 Di bla. situ bla. gue setuju. Cuman agak so asik di Bernardo tuh. Ah, Ada- itu makanya ada- nah, itu pemantik tuh jatuhnya. Agak so asik di situ. Nah,
Kalau menurut pendapat gue sebagai citizen since Since 2008 Stephen Stephen Ireland and Elano, menurut gue ya oke, misalnya ada satu pemantik dua apa sih, dua korek yang manasin lah di situ. Cuman pada akhirnya klub adalah klub, negara adalah negara. Negara yang tadi Oleh bilang urusan emblem, urusan Ibu Pertiwi lain cerita. Gue bilang Hasan aja dari kecil teman gue, dia bela Malaysia gue tonjokin. Gimana dia yang maksudnya teman baru 7 tahun, gue Wah, puluhan sebenarnya tahun. Malaysia. ini bela Thailand. Bela Mungkin. Thailand dia. Vietnam. Vietnam. Mungkin. Lu gue tonjok-tonjokin semua gitu. Ngeri. Tengil banget sih. 3 lawan 1. Sini lawan gue anjing. Ya itu maksudnya Cacat tadi. Gue kelihatan manly. jam 9 pagi. Mungkin Basya ada angle gak terhadap apa yang Nambah 1,5 jam brother. Gak ada lah, gak menurut gue. Enggak, Rodri udahlah. Itu menurut gue. Ya Ballon d'Or tuh selalu ada ininya. Autoversi pasti ada. Waktu Vini, siapa yang menang tuh? Vini Rodri. Rodri. Bukan. Rodri. Terus. Terus. Vini Rodri. Lalu, 25 benar. siapa? Hah? Dembele. 25 Dembele terakhir. 24. Rodri. Modric 2003 ya? Modric 2023. 2003 Benzema. 2023. Bentar. Ya, tapi kalau- Messi, enggak gini. Messi itu 23. Ya. Messi itu ngerebut Haaland. Karena dua-duanya itu winter. World Cup-nya winter. 23 Messi, 24 Rodri, 25 Dembele. gitu ya. Iya. Kena gitu ya gitu. Ya bener tuh, udah nangkap gue. Bener Pak Mak. Enggak, menurut gue semuanya tuh pasti ada aja ribut-ributnya. Iya. Udahlah, capek. Ya Sumpah. udah. Ya, maksudnya 2023 Dari Messi, Nedved, Rodri. dari ini, dari itu. enggak terlepas udah dari deh. itu, 3 orang bintang ini masih bisa dibungkam sama satu kepala itu Rodri. Yang mana Rodri udah kena ACL, udah Ya enggak, kalau menurut gue udah capek sama sosial media bola nih begini-begini udah capek gue. Ayo kita Udah. bungkusnya berarti nih. Rodri gini, yang pertama Rodri perform di game lawan Portugal. yes. Dia one of the best player on the pitch selain Nuno Mendes lah, Hmm. dan Vega dan siapa? Diogo Costa. Hmm. Di sisi Spanyol dia one of the best lah. Tapi apa kaitannya sama Ballon d'Or nggak? Apa? Itu narasi umat. Apa ini? Narasi dia. Narasi umat. Narasi lu. Nggak penting menurut gue. Iya, kan umat Pak Mak. Narasi lu. Kasih tahu dong siapa yang layak. Kan gitu. Yang layak Rodri, makanya dia udah menang. Nggak, yang layak siapa kalau bukan Rodri? Ya Rodri doang, only. Nggak Vini. yang ngomong gitu. Oh, Menurut mereka Vini. Ada yang bilang Vini. Fair, Vini menang Champions League, Hmm. Rodri menang Pesta Bola Eropa. Udahlah. Ya begitulah kondisinya. Nuno Mendes. Coba kita main di taktikal lagi. Apa yang berubah ketika Rugi itu Portugal. Iya, apa yang berubah ketika Nuno Mendes ditarik dari segi shape mungkin, apa dari segi tactical analisis dari lu pada tuh gimana? Dari defensif rugi. Mhm. Tuh. Karena Semedo nggak bisa megang Yamal. Ya. Akhirnya butuh orang lebih banyak, lebih fokus ke flank kiri. Akhirnya Betul. tengahnya disorganize. Dari serangan paling parah ruginya. Karena Nuno Mendes itu funnel serangan yang paling luar biasa. Betul. Wingernya nggak ada yang bener, bos. Betul. Ya. Nuno Mendes yang bener. Pedro Iya, Neto. akhirnya harus Iya, nggak ada masukin bener. Leo, dan Leo cukup membantu, cuman agak telat juga sih Iya. masukinnya. Betul. Udahlah, gue best of luck buat Ronaldo di karir selanjutnya. Ya kita tunggu aja apakah 2030 Sudah selesai. Still my god. Oh, still. Nextnya main di Portugal masa nggak main sih? Iya, Terakhir tuan rumah loh. 45 Pilihan. tahun loh. Serius kalau pendapat gue mendingan udah. Mendingan cukup. Yang nggak ke Bendung tuh environmentnya, bukan Ronaldonya. Iya. Ronaldo sih mungkin bisa-bisa Udah aja main toxic bola. lah. Menurut ada gua toxic. apa? Jadi asisten pelatih. Nah itu keren, Nah, itu keren. 2030 kalau nggak jadi pelatih. Kan Keren. si Jorge Jesus menarik Pepe. keren. Nah, Dia udah PP, tarik dia. PP, tarik Keren. Ronaldo, Keren, dianya keren. cabut, Ronaldo sama PP yang megang. Selesai. Tapi kalau jadi asisten pelatih, kira-kira Jorge Jesus berani gak ya ngomong sama Ronaldo? Ronaldo Berani. bilang kayak misalnya, kayaknya baiknya gini deh coach. Hah? Ronaldo yang ngomong, ngerti gak lo? Kagak, paling kayak begini kalau Dan dia one of the most successful person on earth kan. Yes. Udahlah. If not the best. Iya. The best in the world karena Messi bukan dari dunia ini aja. Yes, Messi bikinan. Lagi-lagi Narasi baru ya? industri plan rezim. Kita melawan rezim. Rim, Gua alhamdulillah. apa sama- Gua pendukung Ronaldo. Menurut Jangan. Gua tahu lo mau kemana. Jangan. Menurut gue Messi udah jadi yang beneran GOAT ya. Maksudnya selama manusia ini berjalan, peradaban ini berjalan. Nah, pertanyaan apa bersamaan Ronaldo? Mereka lagi brand man. Iya, Lagi apa? Enggak yang gue kirim ke lu. Yang lu juga kirim Yang ke lu gua. bilang kesukaannya Basya. Oh,
Apa persamaan? Ham. Mama sama Ham. Ya. Gua Kita tutup lah Portugal kita tutup. Portugal sebelum ditutup menurut gua bangga kalau gua stick dengan gua adalah Ronaldo. Iya. Gua fans Ronaldo till the day I die. Yes. I'm with Ronaldo. My God is Ronaldo. Ah. Kalau di Argentina ada Maradona. Tapi di zaman sekarang ada Lisandro Martinez. Di zaman depan kita tidak tahu siapa. Thiago Messi. Oke. Messi anak Messi. Anaknya Messi. Ya terlepas dari itu Ronaldo Messi ini bikin kita ngumpul, bikin kita duduk-duduk, bikin kita rame-rame bisa nonton Terakhir ya. ramean. Dan menurut gue Messi gak akan jauh juga. Iya. Habis ini lawan Swiss feeling gue kalah. Bikin kita Amin. guyup, bikin kita nonton ramean kayak gini bisa Sambil nyemil. nyemilnya belinya di GoFood karena GoFood lagi ada diskon. Apa Pak Ma? Ramean. Diskon ramean up to. Dibuat untuk kalian semua Yes. yang nonton bola ramean. Yes. Selama pesta bola Eropa. Yes. Beli Dunia. cemilan Sepak bisa bola dunia. Bahasa dunia. beli cemilan bisa dapat diskon sampai dengan 50%. 50%. Belinya hanya di GoFood. Merchandise Simple, banyak, praktis dan menunya juga- banyak. Iya, simple praktis, menunya banyak, merchandise banyak, ongkirnya juga murah. Oke, belinya cuma di mana? GoFood. GoFood. Kita lanjut ke match Belinya yang- hanya di mana? di GoFood. Kita lanjut ke match selanjutnya. Ada yang masih anget di mana Perancis lagi-lagi yang masih belum ketemu rumusnya gimana. Gue sampai mikir, sampai gue bikin konten nih kayak harus datengin salon soccer. Nah ini kalau lontong, Nah, pertama nggak ada cabai jeletotnya. iya. Iya. Gitu isi nasi doang. Udah gitu isiannya ketinggalan. Iya nasi. Nasi, mohon Lontongnya maaf. jatuh. Mohon maaf buat lo semua yang begadang. Sedih lah Anda. Orang nggak, lu sama nggak ekspektasi lu sama gue? Gue berharap kita tahu gimana speed Prancis bermain, gimana Maroko speednya bermain. Gue berharap ini bakal jadi end to end game, ngerti nggak lu? Berani dua-duanya. Tapi nyatanya mereka bermain, even Prancis pun Bermain pragmatis. kayaknya kenapa lambat? Karena Iya. setiap dari pemain itu pegang kertas dan bolpen sambil ngitung. Oh, hitung-hitungan. Semua isinya hitung-hitungan kelihatan. Tidak terlalu- berani vertikal. Terlalu respect. Terlalu banyak mitigasi. Gue lihat yang paling parah adalah ini hal yang terparah dan ini gue kecewa dari Maroko karena tadi gue hadir sebagai Dima Maghrib lah. Yes. Iya, di Ya, Mari. walaupun agak tidak realistis memang menjagokan Maroko dibandingkan Prancis, tapi spiritnya itu adalah tadi. Yang paling parah adalah di ending di saat sudah 2-0 menit 90 atau 89 ada corner. Percaya nggak? Saat mereka harus ngejar, ini knock out loh, no way out. Ini bukan liga, Ya. lo kalah lo out. Menit 89-90 corner buat lu. Tim lain ngajuin kiper kan? Iya. Iya kan? Ini nggak ada. Dia tuh apa? Pertama dia ngajuin kiper, yang paling parah apa? Rest defense-nya 4 orang. Itu yang berat sih. Buat apa ada 4 orang di luar box? Ya, Ini apa? Padahal udah ketinggalan. Ini apa? takut kebantai. Padahal harusnya Nggak olor ada Iya, urusan, makanya Pak. harusnya olor. Kalah menang sama kalah dan 2-0 3-0 lo coba dong. Kan gitu kan? Padahal ini pelatih juga. Dan ini gue dibilang- kecewa banget. Kalau dari Prancisnya, yes ada sedikit underperform, khususnya di awal-awal banyak shooting yang individual quality yang agak capean kayaknya ya. Dembele ngelebar lah shooting, Iya. Mbappe juga berapa kali. Tapi 2 golnya keren. 2 golnya keren. Bahasa gampang kalau menurut gue, Prancis menang santai dan nyaman. Oh. Nggak ngotot sama sekali. 2 gol tek udah jaga aja deh. Ya itulah. Malo Gusto main ya kan. Iya. Siapa lagi? Matete. Mateta main. Iya. Itu kan menandakan kalau udah habis nih game. Bubar aja dah, bubar. Ini game udah kelar. Si Gitu. Deschamps juga udah ngerasa gue udah bisa nge-kill ini game karena Iya. Maroko juga gak kelihatan sama sekali girohnya. Iya. Parah Kita ngelihat Malah Barcola yang masih bisa golin kali ya. gue mau nih, gue Hah? mau nyolong Masih nih, gue bisa mau kali nyolong ya? nih. Iya. Kenapa, Bas? Apa yang terjadi sama Maroko? Ya saya udah bilang ya di preview kemarin kita sempat bahas kan Maroko many chance-nya gimana. Saya udah bilang Maroko ini nggak akan bisa survive lawan Prancis karena secara organisasi ini sebenarnya bikin match ini nggak seru adalah bukan Marokonya tapi Prancisnya karena Prancis out of possession terlalu strong sampai ngebuat Maroko ini nggak bisa progresif. Dan kalau ngomongin Maroko dengan nggak adanya Saibari dan Brahim jadi false nine. Itu tidak ada central progression. Harusnya bola tuh mungkin ke Brahim habis itu ke Saibari kan, biasanya begitu kan. Jadi sebenarnya build up Maroko dari belakang ke tengah tuh cukup oke. Possession di belakangnya tuh bagus. Cuman stuck nih, nyampe Bodadi, nyampe Unahi, stuck. Dia bingung mau kemana. Bodadi. Buadi. Buadi, lupa. Buadi itu dia stuck, dia bingung mau kemana. Jadi ujung-ujungnya kerebut lagi sama si Kone, sama si Rabiot. Dan Kone main bagus banget. Sama Rabiot kerebut.
Dan si Brahim Diaz jadi false nine juga nggak bisa ngapa-ngapain. Dan kekurangannya Maroko adalah mungkin yang dia harus hadirkan di event-event selanjutnya adalah mereka harus punya progressive winger atau winger yang eksplosif yang benar-benar bisa ngasih perbedaan. Karena tadi Talbi menurut gue terlalu mainnya jelek. Masih muda deh. Dia bukan pure winger juga. Dia bukan pure winger dan emang Inside inside forward. Jadi Maroko ini perlu invest atau nyari talent winger yang harusnya kan mungkin Yamal ya. Yamal bisa di sana, lu bakal ada Yamal pecah tuh. Pecah terbang. Dia harus nyari-nyari. Temu Hakimi duet. Begitu. Hancur. Itulah dan sebenarnya ya terlalu kuat memang. In short, gue mau nyambung bahasa. In short, sebenarnya ini negara luar biasa. Pencapaiannya semi, quarter, ya kan? Nggak tahu nih. Juara AFCON. Nah terus Pesta bola Afrika ya kan. tapi yang kurang dari Maroko adalah kedalaman. Iya. Dia tahun ini ngandelin Saibari. Nggak ada Saibari, Bubar. tapi Say sebenarnya bye-bye. menurut gue keren. Rahimi tuh bisa, tapi kenapa nggak dimainin? Malah mainin Alkhanus sama dicampur-campur tuh Talbi sama gelandang-gelandang siapa. jadi satu di depan. Akhirnya dia Rahimi itu baru main menit berapa? Iya, pokoknya Udah kalah. Baru main. Emang Udah lah. pasti kalah. Tapi Bono nih gue bingung dia save Wah. penalti mulu. Enggak, itu dua hal sih sebenarnya. Yang pertama Mbappe-nya, lo kalau ingat Mbappe itu di box Terlama juga sih. Karena ada lamaan. Karena nggak tahu apa sih VAR. Ada VAR. Lama Aneh banget tuh. dan itu jelek buat pemain. Itu kayak digangguin banget ngeliat. ya, satu itu. digangguin. Kedua, ya itu. Ngerem lagi. Ngerem lagi. Penalti ngerem. Udah nggak zaman. Eze. Udah ngerem. Iya. Udah ngerem, nggak tajem, Iya. kurang pojok. Udah nggak zaman now. Mbappe Eze ini. Final champion final. Itulah kasihan. Lawannya Bono lagi ahli penalti. Iya, raja penalti. Tapi satu pemain yang menurut gue mau berpendapat Yes, kasih tahu Nuk. soal Ayub Buadi. Mau berpendapat? Kita mau kasih pendapat dulu. Selain ini Waktu pemain kasih- diincar kasih sama deh. City. Boleh. 10 menit buat Boleh, Anto. boleh. Hah? Boleh. Jadi gue mau berpendapat soal Ayub Buadi di mana seorang pemain tengah yang bisa dikadang-kadang menjadi metronom untuk menggantikan A, B, C, Busquets, bla 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 bla. Rodri segala macam sampai digadang-gadang mau ke City mau nargetin ngebit sekian ratus juta buat seorang Ayub Buadi. Tapi kita bisa lihat dari game seperti ini, state-nya lawan Perancis itu adalah level tertinggi di Eropa kan kita tahu. Dan gimana kalau misalnya dia klub-klub tinggi Eropa, dia bermain kalau dengan stature kayak gini menurut gua agak berat dan bisa dibilang sangat mentah. Sangat mentah banget, umur masih sangat muda. Terus ini menurut gua ada halo effect ketika Brazil di match pertama lawan Maroko dia langsung Hello effect nih apa nih? halo effect tuh kayak halo effect. Hello ini kan malaikat maksud lo kan? Enggak, bukan, gue kira Hello antara, kan ini. antara hello Halo itu. effect tuh ada coba Kalau kira cari. hello F1 tuh loh. Enggak Hello halo gue effect. hello malaikat. Hello F1 yang buat nutup. Enggak, kalau gue apa di atas Hello itu malaikat. juga bisa. Iya, Atau hello yang game. Halo effect coba cari aja ya. Atau halo enggak bercanda. Nah, maksudnya nyanyi. Salah. Kita gak boleh nyanyi, ini nyanyi. Gue mau gomdang. Ya maksudnya ada nggak yang nggak sepemahaman sama gue soal Ayub Buadi di mana? Kalau gua sebenarnya kitanya juga terlalu overreacting sama orang yang ngeapresiasi Buadi. Yes. Orang itu seinget gue ya, mungkin gue kurang tajam juga. Seinget gue orang itu heboh sama Buadi di abis game pertama lawan Brazil. Yes itu. That's it. Hmm. That's it. Dan menurut gue jika apresiasi terkait game tersebut dan headline-nya adalah dia salah satu wonderkid must watch di kompetisi ini. Fair. Nothing wrong. Yes. Balik lagi. Kalau lu bilang dia mentah, ya emang masih mentah, umur berapa? 18? Umurnya 18. Jadi pendapat lu wajar, pendapat yang puji dia dalam kadar melawan Brazil wajar juga. Ada orang yang overhype. Ada yang Gua nggak ngeliat. overreacting sama. Gue nggak ngeliat. Gua Nah, liat, Pak. ya Nah, lu lagi nge-overreact. Mungkin lu lagi nge-overreacting orang yang ngeapresiasi Buadi lawan Brazil. Nah, Menurut gua abis lawan Brazil kedap aja Buadi. iya, cuman lo harus bedain. Kalau di sini dia main sampingnya El Ayoni, Emang lawan Brazil Aunahi. siapa? Oh, enggak, mesti gitu, enggak. Oh, lu bayangkan dia bermain di Sampingnya environment ntar yang lebih elit gitu. Sampingnya ntar Anderson. Oh, oke. Sampingnya ntar Ya, you got your point sih. Dan sebenarnya gini sih, di market transfer pemain memang beli potensi itu jauh lebih seksi daripada beli pemain matang. Iya. Kenapa lu bisa set gaji rendah? Lu bisa Kontrak punya panjang-panjang. Chelsea way. Lu bisa menikmati growth-nya sampai potensial terbaiknya. Iya. Terus terakhir lu bisa menikmati ROI-nya dijual masih cuan. Jadi ya wajar kalau pemain muda tuh lebih heboh daripada pemain tua.
Kalau gue di itu cuma ada Casey Boyd, ada Andres Santos. ada dua poin sih sebenarnya, lebih ke pertama, menurut gue itu bukan salah dia di game itu karena collectively Maroko emang nggak bisa ngapa-ngapain. Dan yang kedua ternyata dia belum di fase yang dia bisa ngedrive midfield untuk change the game gitu loh. Kan ada midfield yang dia kan sebenarnya bisa dibilang powerhouse, control the tempo, dribblingnya ke depan kayak Vitinha, kayak inilah. Vitinha kan kalau di PSG itu dia bisa begitu, dia bisa drive. Yang tadi misalnya lawan low block dia bisa ngedrive, dia masuk. Nah, si Body ini belum masuk dia belum unlock skill setnya untuk begitu. Dia masih di fase control tempo, passing pendek gitu-gitulah. Sumpah. Lo kalau ngeliat Body tuh sama kayak ngeliat Renato Sanchez pas Portugal. Ini lebih ke Guendouzi kan dulu, Guendouzi. Matteo Guendouzi. Mirip, udah gondrongnya sama, mirip. Oh, iya, Pak Iya. Gondrong. Tapi kalau dari soal Prancis kita nggak bisa bahas banyak-banyak ya. Bukan Udahlah. suatu hal yang harus kita Iya. breakdown kan ya. Prancis Cuman- menang nyaman, Maroko kalah kayak ngalah. Iya. Menurut gua untuk Iya kalah kayak ngalah. untuk sebuah negara, Maroko ngalah. Kalah kayak ngalah. Kayak ngalah. Seperti Rezim ngalah. lagi nih. Apa namanya? Tenang aja finalnya England Prancis kok. Iya. Tenang aja bro. Wah, ini masuk sampai ke Inggris. Argentina gugur lawan Swiss pendapat gue. Enggak, Argentina nih udah Prediksi nggak panjang dari Karena cara mainnya bensinnya nggak habis. panjang. Iya. Lawan Cape Verde diperes. Lawan Mesir. diperes udah habis. Dan sekarang all boleh eyes masuk on ke them. bab ini gue gak apa-apa. Bab tadi yang off cam. Ronaldo Apa mirip sama siapa? Yang gue bahas soal ternyata selama ini gue salah memahami soal konspirasi. Oh, oke. Boleh nggak? Boleh, boleh. Ini have fun aja guys ya. Jadi gue pernah bilang di podcast juga bahwa secara tim technically emang Portugal ini tidak bisa menang karena emang cupu banget. Tapi gue punya other side, bukan dari teknis tapi dari konspirasinya. Gue percaya ini tuh kayak disetting untuk Ronaldo. Tapi gue ada miss nih dari pembacaan mengkoleksi konspirasi ini. Apa tuh? Dan tiba-tiba itu video kebetulan muncul lagi di gue. Emang kayaknya itu algoritma selalu nyari gue lah. Lu ingat tadi gue sama Karim sama Papai komersialnya Nike yang sebelum Iya. World Cup, Ingat? Ada Cole Palmer. Rip the script. Rip. Iya. Jadi ada skrip yang udah Jadi skrip itu udah ada, misalkan lu mau menangin siapa, rip the script. Dan gue pernah bilang sama lu kan, alasannya gue ngeliat Ronaldo menang adalah di foto covernya Economist, yang ada Economistnya di US itu, ada yang orang salto nendang bola. Nih kalau lu inget, kan warna merah. Itu kan gue kira Ronaldo. Terakhir yang salto begitu siapa? Oh my god. Di Joe Pedro. di komersialnya itu. Si itu. Haaland. Erling Haaland. oh di juara. Enggak. Ini menarik sebenarnya. Walaupun gue sebetulnya agak malas gitu ikutan. Enggak, ini for fun Sebenarnya ya guys. Ini for fun aja ya. For Dari fun, gue for ya. fun. Gue juga baru mulai ngulik-ngulik lagi. Memang semenjak 2 tahun terakhir mereka mau fight back di sepak bola. Mereka mau geber sepak bola. Salah satu milestone tergila mereka adalah mereka bisa overtake dari Jerman, dari timnas Jerman. Iya, itu gila Lo tuh. bayangin, lo overtake dari timnas Tuan Jerman. rumahnya. Rajanya. Timnas Jerman kayak anak sama bapak. Itu dia. Jadi England, orangnya salto itu bukan Ronaldo tapi Haaland, Pama. Jadi Norway juara, Pama. Maroko Ngapain weh? Masa mau dibawa pulang? Ya. Parah jatuh koput. Iya, lucu fun. Ini fun kan? Lagi ini fun aja guys. Fun aja. Taruh, for fun. sisanya Gue lucu banget gue ngeliat ya. berarti Spanyol akan kalah sama Ya atau Belgium Adidas. pokoknya yang baju Belgium Adidas ya? Belgium Adidas. pokoknya baju merah deh. Ya bisa mungkin bisa Spain. Bisa England. Bisa England putih. Bisa The Red Devil? Loh, England putih, England Red away-nya Devil merah. Adidas. Oh, bisa jadi. Iya. Iya. Bisa jadi. Iya. Cuman kalau ngelihat mengacu ke komersial itu, yang terakhirnya adalah Erling Haaland. Kenapa dari semua orang? Maksudnya kan oke, Haaland pemain besar lah, tapi kita tahu dia bukan Ronaldo, bukan siapa.
On the way, bro. Kenapa? Ya on the way kan? On the way lah. Ya on the way. Jelas. Kenapa terakhirnya Haaland? Madi. Ini perlu kita diskusikan, guys. Tapi gue sepakat sama teori lu urusan Nah. Odegaard, guys. Oh. gue sepakat mau urusan Fun fact ya, Nike lagi bener-bener fight bangkit karena dia ganti CEO yang dulu tuh lebih Mikel pengen Arteta. Nike itu mendekat ke lifestyle, lifestyle, maka Travis Scott collab ini itu kan. Tapi CEO yang baru maunya lebih ke Balik football. ke grassroots. balik ke. Karena dulu dia rajanya kan. Dia dulu sempat ngerajain. Dulu jujur, siapa di sini nggak punya sepatunya? Iya, total Semua Nike kita apalagi. Iya. Zaman itu ya. Iya, semua dan kita semua sudah pasti belanjanya pasti GoFood. Nah, Yes. belanja cemilan untuk nonton ramean pakai diskon ramean up Yes. to 50%. Yes. Merchandnya banyak, variasi menunya juga banyak. Hari ini kita menikmati martabak dan kopi dari merchant yang ada di diskon ramean up to 50%. Yes. Beli cemilan hanya di GoFood. mantap. Yes, kalau tadi udah kita bahas bagaimana Kan lu rangkaian. durasi dulu nih, durasi bos. Durasi berapa ini? Oh ya udah dia tidur kayaknya. Durasi berapa nih? Lagi scroll HP. Durasi 1.30. 1.30. Udah kita tutup. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Terima kasih kawan-kawanku. Terima kasih GoFood yang sudah selalu senantiasa menemani kita di saat lebaran bola dengan nonton Terima kasih ramean GoFood, thank you. dengan diskon ramean up to 50%-nya. Mantap. Saya Nugi Nugget pamit. Sebelum kita pamit, gue mau ngasih tahu berita bahagia. Beberapa hari ke depan Pojok Debat akan lebih sering update. per Yes. hari. Update untuk kalian Ya. lebih Sering. bisa. Yes. Ngobrol. Kita lagi kemarin ke dalam. libur 2 hari. Yes. Menyiapkan Sekarang kita gas lagi. Yes. Mantap. Oleh atas pamit. Nugi Nugget pamit. Bastion Osbol. Wah, bingung tangannya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.